Astaghfirullah al-azim wa syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain. Min arwah abaina ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa masyayikhina wa li muallimina wa li asatidatina wa liman lahu akun alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Anallah yubalighu maqasidana fi khairin wa afiyatin wa salamah. Khususan ila sahibul muallif hadil kitab Barzanji Al-Syekh Sayyidina Ja'far bin Hasan Al-Barzanji rahimahullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighhu al-wasilah, Ya Rabbi khussah bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda 'anis sahabah, Ya Rabbi warda 'anis sulalah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda 'anil masyayikh, Ya Rabbi farham walidina. Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warhamna jami'a, Ya Rabbi warham kulla muslim. Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waghfir li kulli muznib, Ya Rabbi la taqta' rajana. Ya Rabbi ya sami' du'ana, Ya Rabbi ballighna nazuru. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi taghshana binurih, Ya Rabbi hifzanak wa amanak. عليه وسلم. يا ربي واسكننا جنانك، يا ربي أجرنا من عذابي. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارزقنا الشهادة، يا ربي حطنا بالسعادة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واصلح كل مصلح، يا ربي واخفي كل مؤذي. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي نختم بالمشفع، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم
Bismillah walhamdulillah wala ilaha illallah. As-salatu wassalam ala al-habibi rasulillah. Bismillah walhamdulillah wala ilaha illallah. As-salatu wassalam ala al-habibi rasul. Khairu man wati asara al-musyaffa'i fil wara man bihi khullat ora Bismillah walhamdulillah wala ilaha illallah. As-salatu wassalam ala al-habibi rasul Allah. As-salatu ala nabi wassalami ala rasul asy-syafi'il abtahi wa Muhammad Arabi. Salatu ala nabi wassalami ala rasul Allah asy-syafi'il abtahi wa Muhammad khairu mawati asara al-musyaffa'i fil wara man bihi khullat ura kullu abdin mudhnibi. As-salat Rabbuna Allahu Allah Allah hasbuna ya ilahi ilahi ya ilahi ilahi
أصل الأنبياء الله 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 ربنا الله 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 يا إلهي إلهي يا إلهي أصل أنبياء إنني هائم ولها خادم إنني هائم ولها خادم أيها اللائم لائم أيها اللائم لائم خلاني محلم الله 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 ربنا الله 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 ربنا يا إلهي إلهي يا إلهي إلهي أصل الأنبياء اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكبير الكريم. الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد
نعم المؤمن يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول ليس الله نرجو سواك فادرك إلهي دارك قبل الفناء والهلاك يا أم دنيا ودين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول لا الله إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم عباد الله جئناكم قصدناكم طالبناكم لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين وصل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم ذات العلية مستدرا فإذ البركات على ما ناله وأولاه وأسني بحمد موارده سائغة حنية ممتتئا من الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور
النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجباه وأستمنه الله تعالى رضوانا يهص الإدرة الطاهرة النبوية ويؤم الصحابة والأتباع ومن والاه وأستجديه هداية لسلوك السبل الواجهة الجلية وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاه وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا أبقرية ناظما من النشب الشريف إقدا تهلى المشامئ بهلاه وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله أتني اللهم قبره الكريم بأرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. جواب الله. يا ربي بالمصطفى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا محمد سيد محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واغفر لنا ما مضى يا واسع يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمين
وبر في قولي لا منه ولا نعم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب طابا بلغ مقاصدنا بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وبعد فأقول سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمدا خصاله السنية ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة واسمه المغيرة الذي ينتمى الارتقاء لعليا ابن قصي واسمه جميع سمي بقصي لتقاسيه في بلاد قضاة القسية إلى أن عاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحمى حماه ابن كلاب واسمه حكيم ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضاه ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ونبأ
ابن مضر بن نزار ابن عد بن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذنب إسماعيل نسبته ومنتماه فعظم به من عقد تعلقت كواكب الدرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم مفتاح الجنة لا إله إلا الله مفتاح الجنة لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله مفتاح الجنة لا إله إلا الله الله مفتاح الجنة محمد رسول الله ناسب تحسب العلا بحلاه ناسب تحسب العلا بحلاه قلدتها نجومها الجوزاء مفتاح الجنة لا إله إلا الله مفتاح الجنة لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بذائق دسودة وفخار حبذائق دسودة وفخار أنت فيه اليتيمة الأسماء مفتاح الجنة لا إله إلا الله مفتاح الجنة لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وأكرم به من نسب طهره الله تعالى من شفاه الجاهلية
أورد الزين العراقي وارده في مورده الهني ورواه لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 حفظ الإله كرامة لمحمد حفظ الإله كرامة لمحمد آباءه الأمجاد صونا لسمه لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله محمد تركوا السفاح فلم يصبهم أروه تركوا السفاح فلم يصبهم أروه من آدم وإلى أبيه وأمه لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول سرى نور النبوة في أسارير غررهم البهية وبدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله عدن اللهم قبره الكريم بأرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية وخصها القريب المجيب بأن تكون أماً لمصطفى ونودي في السماوات والأرض بحمدها لأنواله الذاتية وصبا كل صب لهبوب نسيم صبا وكسيت الأرض بعد طول جدبها من
النبات حللا سندسية وأينعت الثمار وأدنى الشجر للجاني جنان ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية وخرت الأسرة والأسنام على الوجوه والأفواه وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية واحتست العوالم من السرور كأس حمية وبشرت الجن بإذلال دمنه وانتهكت الكهانة ورهبة الرهبانية ولهج بخبره كل حبر خبير وفي حلا حسنه وأتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية وسميه إذا وضعته محمدا لأنه ستحمد أقباه أتن اللهم قبره الكريم بأرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Jawab dulu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya muhaimin ya salam sallimna wal muslimin. Ya muhaimin ya salam sallimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Ya muhaimin ya sallimna wal muslimin. Allah Allah ya muhaimin amin ya Allah. Sallimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin bin nabi khairil anam wa bi ummil النبي ذاك المالح قوله قول صحيح. النبي ذاك المالح قوله قول صحيح والقرآن شيء مالح الذي أنزل عليه والقرآن شيء مليح الذي أنزل عليه. يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين. الله الله يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين. الله الله بالنبي خير الأنام بالمؤمنين بالنبي خير الأنام
الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين نورهم كالكوكبين جدهم صلوا عليه نورهم كالكوكبين جدهم صلوا عليه الله يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين الله الله يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين كلكم صلوا عليه صلوات الله عليه كلكم صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه يا مهيمن يا سلام سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين الله الله بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث بهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولده صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سناه صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله
Rasulillah Allah salatullah salamullah ala yasin Wassallah bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن الله 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 ومن غمة بأهل البار يا الله salatullah salamullah الله الله على طه رسول rasulillah صلاة الله salamullah ala yasin habibillah البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع كن شفيعا يا حبيبنا يوم حشر واجتماع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله يا داع نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر
minhul buduru Allah misalahus nikama ra'aina qattu ya wajah sururi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika Allah ya Habib salam alaika salawatullah alaika wajhaka ya Sa'ad ya karimal walidaini hauduka fil mubarak wiraduna ya manusyuri salli ya Rabbi ala man anna biha bil amina al musyafa fil qiyamah lil khalaik ajma'ina indama syandul mahabil indama syandul mahabil watana daulir rahile Allah Allah ji'atuhum wadam usail ji'atuhum wadam Sail qultu kibliya dalilu Allah Allah salli ya Rabbi ala ma salli ya Rabbi ala ma ismuhu Taha wa Yasin Allah Allah al-musyafa'i fil qiyamah al-musyafa'i fil qiyamah man atana bi barahin Allah bima Allah alikal alamu fataballat hairina anta lirrusuli khitamun anta lil maula syakuru ya Rasulullah hidina li ziyarah qasidina nartaji minka syafa'ah inda rabbil alamin fa'agisni wa ajirni ya mujiru minas sa'iri Allah ya ghayasi ya manazi fi muhimmatil umuri ya Rasulullah jina li ziyarah qasidina Allah nartaji minka syafa'ah inda rabbil alamin laisa
ليس أزكى منك أصلا قد يا جد الحسين قد يا جد الحسين يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا فعليك الله صلى فعليك الله صلى دائما طول الدهور دائما طول الدهور يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا أغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أنت غفار الخطايا والذنوب الموبقات أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ستار المساوي ومقيل الأسرات أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا لمسر وأخفى مستجيب دعواتي أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ربي فارحمنا جميعا وامحو الناس سيئاتي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا مولاي صلى الله عليه وسلم يا الله صلى الله على محمد يا مولاي صلى الله عليه وسلم يا ربي فارحمنا جميعا جميعا بجميع الصالحين
الصالحات الصالحات صلى الله على محمد يا مولاي صلى الله عليه وسلم يا الله على محمد يا مولاي يا رب صل عليه وسلم يا الله صلى الله على محمد يا مولاي يا رب صل عليه وسلم يا الله صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ومحيا كالشمس منك مضيء أسفرت عنه ليلة غراء ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء صلى الله عليه يا رب. مولد كان منه في طالع الكفر وبال عليهم ووباء وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى صلى الله عليه وسلم وحق الهناء صلى الله. هذا وقد استحسن القيام عند ذكر مولده الشريف مولده الشريف أئمة ذو رواية وراوية فطوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومرماه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله hadirin para habaib, para asatid rahimakumullah. Alhamdulillah dengan karomahnya
dengan mukjizatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak ini kita resmikan pas Giam menyambut hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dimufakati, disahkan atau dimusyawarahkan oleh ayah dan ibu dari anak ini. Kemudian dimaktubkan Allah Subhanahu wa taala fi Lauhil Mahfuz. Mari kita dengarkan samainak kama samaikallahu fi Lauhil Mahfuz. Ki Agus Muhammad Yasin. Ki Agus Muhammad Yasin bin Ki Agus Muhammad Husni Tamrin. Kami ulangi, anak ini diresmikan namanya Ki Agus Muhammad Yasin, abahnya Ki Agus Muhammad Husni Tamrin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi anak ini, umurnya, nasibnya, ilmunya, amalnya, rezekinya. Semoga anak ini menggembirakan hati ayah dan ibunya, taat patuh kepada Allah dan Rasulnya, beristiqomah kepada agamanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Kana na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu ala Muhammad. Sallu ala Rasulillah. Insyaallah. Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad. Ala sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqimis salah min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. اللهم إنا على حسن تربيتهم وارزقنا برهم ولا تضرهم واحفظنا واحفظ من كل شر وضير وفقنا في كل خير صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah bersama pembacaan Maulid Al-Barzanji yang juga dilanjutkan dengan Mahalul Qiyam serta pemberian nama dari salah satu putra jamaah Majelis Taklim Darur Rahmah Asy-Syafi'iyah. Dan tentunya kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada seluruh bapak-bapak kaum muslimin jamaah yang tentunya insyaallah pada malam hari ini kita akan bersama-sama mengharap keberkahan, mengharap agar kita semua kelak akan diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ahlan wa sahlan Ustaz. Dan tentunya luar biasa Ustaz pada malam hari ini semua jamaah yang insyaallah mungkin masih bertambah ini karena masih dalam perjalanan. Karena rasanya habis ini Ustaz yo. Tapi semangat untuk maulid ini selalu membara dalam diri kita masing-masing. Semoga syafaatnya Rasulullah Muhammad SAW masih tetap kita harapkan kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Dan jamaah sekalian, izinkan kami membuka seluruh rangkaian acara peringatan maulid dan milad majelis pada malam hari ini dengan sebuah pantun. Pergi haji ke kota Mekah. Cakep. Tidak lupa ziarah ke kota Madinah. Cakep. Ahlan wa sahlan kepada seluruh jamaah semuanya. Marilah kita buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq
liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karim wa 'azim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati dan yang kita muliakan segenap para alim, para ulama, ma'asyiral habaib wal asatidz, para tuan-tuan guru, tokoh masyarakat dan unsur pemerintahan yang hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati dan kami cintai Sayyidil Walid Kiai Haji Kiai Agus Ahmad Syafi'i Yunus selaku pembina Majelis Ta'lim Darur Rahmah Asy-Syafi'iyah. Mari kita doakan jemaah agar guru kita selalu diberikan panjang umur, amin, sehat walafiat, diberkahi semua urusannya, dikabulkan semua hajat-hajatnya, dan insya Allah diberikan istiqomah untuk bisa menebar ilmu kepada kita dan seluruh umat yang ada di kota Palembang. Amin. Allahumma amin. Yang kami hormati dan kami muliakan Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Syukri bin Ali Syahab, yang insya Allah beliau nantinya akan menyampaikan tausiah, yang juga sekaligus sebagai mudir Pondok Pesantren Anwarut Thayyibah Ogan Ilir Sumatera Selatan. Yang kami hormati banyak sekali di sini para asatiz. Yang pertama kami ingin mengucapkan selamat datang juga kepada yang kami hormati Al-Ustadz Dr. Ki Agus Harun Zamzam, Al-Ustadz Haji Ahmad Fauzi Syekh Zawawi Izom. Kemudian ada Imam Besar Masjid Agung Palembang Al-Ustadz Haji Ahmad Tarimizi Muhaimin Al-Hafiz. Yang kami hormati Gurunda Al-Ustadz Haji Umar Umayyah Ibrahim. Dan banyak sekali, ada Ustadz Bito, ada Ustadz Haji Khairiansyah, dan banyak sekali para asatiz yang mohon maaf tidak dapat Al-Fakir sebutkan satu persatu. Insya Allah kita doakan juga para guru-guru kita, para habaib kita, insya Allah senantiasa diberikan panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, diberikan rizki yang luas oleh Allah, amin, dikabulkan segala hajat-hajatnya, amin, dan insya Allah kita pun dapat mendapatkan keberkahan dari para ulama-ulama yang kita cintai. Amin. Turut hadir bersama kita yang mewakili dan Ramil Kecamatan IB2 yang diwakili oleh Babinsa Serma Musa. Yang kami hormati Ketua dan segenap pengurus DKM Masjid Zaidin, serta bapak-bapak kaum muslimin, jamaah, para tetamu Rasulullah, para pecinta Rasulullah, yang insya Allah kita semua mendapatkan keberkahan dan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pertama bersyukur kita kepada Allah dengan seraya mengucapkan kalimatut tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin. Malam hari ini kita diberikan begitu banyak kenikmatan, sehingga dengan nikmat itu kita mampu melangkahkan kaki, mengayunkan tangan hadir di masjid ini, seraya berazam agar Allah kiranya berikan limpahan rahmat dan maghfirah kepada kita semua. Semoga saja langkah kaki kita, ayunan tangan kita hadir tempat ini tercatat oleh Allah sebagai amal ibadah, pun juga sebagai bentuk wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, karena syukur yang sebenarnya itu, Ustaz Dedi, menempatkan nikmat Allah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hari ini kita semua yang hadir tentunya berharap Allah ridha dan nikmat-nikmat Allah yang lain akan ditambahkan dan limpah ruahkan kepada kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian salawat dan salam, bersalawat kita dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersalam kita kepada Rasul dengan mengucapkan salamu alaika ya Rasulullah. Semoga saja di setiap solawat dan salam kita akan disampaikan oleh Allah kepada manusia pilihan, manusia yang menjadi suri tauladan, manusia yang menjadi panutan dalam hidup dan kehidupan, manusia yang di akhir hayatnya masih mengingat-ingat kita umatnya. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga berharap kita yang mengaku-ngaku umatnya ini, Ustaz Dedi, kelak diakui juga oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Dan tentunya pada malam hari ini jamaah rahimakumullah, kita hadir di Masjid Zaidin dalam rangkaian acara
Maulidur Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga milad Majelis Ta'lim Darur Rahmah Asy-Syafi'iyah yang ke-40. Tentunya mudah-mudahan seluruh rangkaian acara kita mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim yang dalam kesempatan ini akan dibacakan oleh yang kami hormati Al-Ustadz Haji Umar Umayyah Ibrahim, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa mata aw qutilan qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah syai'a wa sayajzillahu syakirin. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biiznillahi kitaban muajjala. ومن يرد ثواب
الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وانوا لما أصابهم في سبيل الله فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا أقدامنا وانصرنا
وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kami ucapkan kepada Fadilatul Ustadz Haji Umar Umayyah Ibrahim yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Semoga baik yang membaca maupun kita semua yang hadir dan mendengarkan selalu mendapatkan limpahan barokah dan maghfirah serta cahaya Quran selalu menerangi dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin Allahumma amin. Baik, selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan sambutan dari Ketua Panitia Penyelenggaraan Maulid Rasul Muhammad SAW 1446 Hijriah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh terhormat Akhul Kiram Fadilatul Ustaz Muhammad Hambali Syafi'i. Kepadanya dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita cintai, kita hormati dan kita ta'zimi para alim ulama. Begitu banyak para tuan-tuan guru, para ulama kita yang hadir pada malam hari ini. Wabil khusus Sayyidil Walid Kiai Agus Haji Ahmad Syafi'i Yunus sebagai orang tua kita. Yang terhormat Al-Habib Syukri bin Ali bin Muhammad bin Syahab, dan juga Al-Ustadz Dr. Kiai Agus Haji Muhammad Harun Zamzam, dan juga di sini hadir Kiai Haji Ahmad Idris Kailani, Ustadz Kemas Hasan Usman, Ustadz Haji Ahmad Tarmizi Muhaimin Al-Hafiz, Ustadz Bito Purnomo, Ustadz
Haji Muhammad Khairansa dan ustadz-ustadz yang lain yang mohon maaf, Ustadz Haji Umar Umayyah, orang tua kita, dan Ustadz Haji Ahmad Fauzi bin Kiai Haji Zawi Izam, dan ustadz-ustadz yang lain yang mohon maaf. Tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kepada semuanya, kita doakan para ulama kita dijaga Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan umur yang panjang, kesehatan, keafiatan zahir dan batin. Allah lindungi para ulama kita dari fitnah akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mengawali pertemuan kita malam hari ini, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak Allah titipkan nikmat kepada kita, sehingga pada malam yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, dan berkumpul dengan orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita pun tergolong orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut ahli keluarga, para sahabat, para pengikut beliau hingga akhir zaman. Dan juga hadir juga bersama kita di sini dan Ramil yang dalam hal ini diwakili oleh Babinsa Serma Musa, dan juga terkhusus kepada pengurus Masjid Zaidin, dalam hal ini oleh Ketua Masjid Bapak Tamrin Talib beserta jajarannya. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di tempat ini kelak menjadi syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan acara kita malam hari ini akan menjadikan hati Nabi Muhammad menjadi senang dan gembira kepada kita semua, dan dengan salawat yang kita baca tadi menjadi asbab mendapatkannya kita syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, para habaib, para asatidz yang kami muliakan, yang pertama kami mengucapkan selamat datang. Yang kedua, mengucapkan banyak terima kasih kepada para habaib, para asatidz yang sempat hadir malam hari ini. Dan juga yang kedua, ucapan terima kasih kami kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik donatur maupun saudara-saudara sekalian telah menyisihkan sebahagian hartanya untuk guna terlaksananya acara kita malam hari ini, dan juga seluruh panitia yang telah bersusah payah, mungkin jauh-jauh hari, lebih kurang 3 bulan yang lalu persiapan untuk mensukseskan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada malam hari, dan sekaligus milad yang ke-40 Majelis Ta'lim Darul Rahmah Asy-Syafi'iyah yang telah dibina oleh guru kita, orang tua kita, Sayyidil Walid Kiai Gus Haji Ahmad Syafi'i Yunus. Mudah-mudahan di usia yang ke-40 ini semakin Allah berikan keberkahan kepada beliau dan juga kepada seluruh anggota majelis dan kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita pun sebagai murid, sebagai penuntut ilmu pun bertambah semangat dan semakin bersemangat untuk belajar ilmu agama, belajar ilmunya Nabi Muhammad SAW. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik yang membantu secara moral maupun materi, tenaga, fikiran, semuanya. Kami berharap kepada Allah dan mengucapkan doa, mudah-mudahan siapapun yang terlibat pada acara malam hari ini, kita doakan Allah berikan rezeki yang luas, Allah berikan umur yang berkah, Allah berikan keturunan keluarga yang berkah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan dari bala musibah. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, kami mengucapkan permohonan maaf apabila penyambutan atau penempatan ataupun hal-hal yang lainnya kurang berkenan, kurang pantas. Sekali lagi kami mewakili seluruh panitia peringatan Hari Besar Islam Majelis Ta'lim Darul Rahmah Asy-Syafi'iyah mengucapkan banyak permohonan maaf. Kami telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik kepada para habaib, para asatidz, namun ini adalah sebatas kemampuan kami. Mudah-mudahan sekali lagi kehadiran kita malam hari ini mendapatkan pandangan khusus dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pandangan khusus dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin izin saja dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Hadanallahu ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Muhammad Hambali Syafi'i. Beliau adalah
ketua dari panitia yang menahkodai para pejuang-pejuang insyaallah yang berharap ridhanya Allah dan ridhanya Rasulullah Muhammad SAW. Semoga di setiap tetes keringat, di setiap amal, di setiap apa yang kita lakukan untuk Rasulullah akan dibalas oleh Rasulullah dengan balasan yang insya Allah berharap kita syafaatnya di mulai nanti. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah ridho dan Rasulullah ridho kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain pada malam hari ini kita memperingati hari kelahiran manusia yang mulia Rasulullah tercinta, pada malam hari ini juga kita hadir dalam memenuhi undangan dalam rangkaian acara Milad Majelis Ta'lim Darur Rahmah Asy-Syafi'iyah yang ke-40. Sedikit kami ingin bercerita, saya berdiri di sini pertama kali belajar di Majelis Taklim Kota Palembang pada tahun 2008, kala itu kelas 3 SMP, dan guru pertama kami adalah Sayyidil Walid Kiai Haji Kiai Agus Ahmad Syafi'i Yunus. Sudah kurang lebih 16 tahun Al-Fakir belajar dengan Kiai, dan tentunya masih banyak di sini murid-murid yang lebih senior, yang lebih lama belajar dengan Kiai. Untuk itu, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan sejenak sekilas perjalanan Majelis Taklim Darur Rahmah Asy-Syafi'iyah hingga pada malam hari ini masih bisa eksis, masih bisa istiqomah, dan murid-muridnya alhamdulillah sudah banyak menebar manfaat di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat, yang intinya adalah kata Kiai, jadilah engkau seperti buah duren. Tidak perlu engkau mengumbar-umbarkan ilmumu, tetapi insya Allah ketika ilmu itu sudah benar, sudah menjadi ilmu yang ikhlas, insya Allah masyarakat akan menilai dan Allah pun akan ridho kepadamu. Untuk itu marilah kita dengarkan bersama sambutan sekaligus penyampaian perjalanan Majelis Taklim Darur Rahmah Asy-Syafi'iyah kepada gurunda tercinta Sayyidil Walid Kiai Haji Kiai Agus Ahmad Syafi'i Yunus. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu 'alan Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi syarrafal anama bisahibil maqamil ala wa kammala su'uda bi akrami mauludin hawa syarafan wa fadla. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa ridaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Amma ba'du. Sekalian jamaah, para habaib, para kiai, para ustaz, para muallim, undangan sekalian beristimewa, panitia bekerja keras hingga terlaksana acara kita malam ini. Lebih istimewa lagi, dan kami mengucapkan terima kasih atas memberi izinnya tempat Masjid Zaid ini. Semoga semuanya kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Semoga semuanya kita mendapatkan ampunan. Semoga semuanya kita mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat. Amin. Allahumma amin. Sedikit ana sampaikan maulid malam hari ini sekaligus sekalian kita mensyukuri perjalanan 40 tahun
Jadi adab terhadap guru ini penting. Kalau tanpa izin jangan berani-berani. Sebab izin ini adalah redha. Makanya kalau anak-anak pondok itu mengabdi dulu setahun, baru dilepaskan oleh guru. Ini akhlak. Jangan mentang-mentang lah nyampaikan sal, nak berdakwahnya itu dengan guru lupa. Masih barokahnya. Anak sengaja akan membacakan sedikit perjalanan anak dari umur anak 5 tahun. Mohon sabar bapak-bapak, saudara-saudara. Ini pelajaran bagi kalian yang penuntut ilmu. Ingat orang tua, ingat guru, Allah memberkati. Jangan jadi buah kacang setelah terkopas lupa kulit. Allah angkat ilmu. Allah turun ke musibah. Asatidati mahallul ta'lim wal madaris. Ana juduli guru-guru aku, tempat aku belajar dan tempat aku sekolah. Ana mulai belajar tahun 1959. Usia anak saat itu baru 5 tahun. Nomor 1 yang benar-benar membimbing anak Sayyidul Walid Al-Alim Al-Alim Kiai Gus Haji Muhammad Yunus Ibnul Hajj Kiai Gus Abdul Rahim Abah anak dewe, Walid anak dewe. Yang kedua Sayyidul Walid Al-Alim Al-Allamah Kiai Gus Haji Muhammad Sarjar Ibnul Hajj Kiai Gus Abdul Rahim wa anak dewe, kakak Abah. Saat-saat itu beliau belum dikaruniai Allah keturunan. Jadi beliau mohon dengan abah dan ibu anak besok kita Palembang untuk mulai. Maka anak diangkatlah, diasuh, dibesarkan. Dimana dia ngajar anaknya pakai sepeda yang halaman itu dalam mobil dibuat tengok kursi kotak. Jadi anak ini dikenal oleh jamaah sekitar dan dimana untuk maklim aja anak ini anak maklim cerdas. Sampai ketidur-tidur tempat dia ngajar. Saking mahabbahnya dia, cintanya dia, kepengen dia boleh keturun. Dan malam-malam anak tidak dibiarkan. Anak diajari beliau menulis maco sampai luhur. Dibuatnya tamrinan latihan anak aku antara taklubu ingat anak seperti dalam ngantuk tidur lalu dia belajar lagi. Masya Allah. Beberapa tahun Allah takdirkan dapatlah Al-Ustaz Al-Hajj Dr. Handas Muhammad Hashim. Nah setelah itu alhamdulillah 2 tahun
Sa'diyah. Dapat lagi yang di sampingnya tadi, Doktor Harun Cekwin namanya. Masya Allah. Karena abahnya senangnya dengan Amiwin. Siapa yang tahu Amiwin Lorong Jaya pada Umar Ma'alimna. Ini paling senangnya Cekwin, Amiwin. Mahabbahnya bukan main. Tawadu. Jadi diadani namanya Sali-Sali, nama kecilnya Cekwin. Masya Allah. Jadi aslinya Muhammad Harun. Nah, 4 berada ini maaf, anak yang asuh. Jadi anak yang asuh. Anak-anak balik tak balik, anak sudah ngerti. Jangan. Pernah anak minggat, baju anak dibuang ke mana? Mahal. Kau anakku. Anak-anak apa katanya anak? Gimana dia ngajar anaknya? Bekas bajunya anak minum. Anak tidur di pangkuan. Ini yang anak tidak bisa lupa. Abah dan kakak abah. Lalu yang ketiga, Sayyidul Walid Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Alwi bin Ahmad Bashir 13 tahun atau mu'alimnya. Anak belajar di Al-Kausar, bukan yang baru ini, yang lama, di belakang rumah, sebelah kiri kanan rumah, langgar bawahnya tempatkan sekolah. Jadi sekolah bawah langgar. Tapi barokah ilmunya Masya Allah. Masya Allah. Gak beda akan mengungkapkan ke rumah beliau. Sering anak disaksikan Allah. Kalau anda dekat dengan beliau tidak pilih bergaul. Ahwalnya, wong jamaah, wong dosun, wong sumsang, itu akhlaknya Rasulullah. Tak milih-milih. Kalau anak nemuin belajar dari nol, nah perhatikan satu pun tidak ada yang menurut beliau akhlak. Kalau baik adik kita yang bisa menurut beliau. Dan main. Kalau lagi berjalan mau manggil bukan oleh berbeloknya badan. Gitu orang sujudan langsung dirangkulnya bau. Ya Allah, hebat guru. Tiap hari Rabu pagi kami belajar, diajak beliau ziarah ke lorong BBC Karang Panjang, tempat kamar bilik Habib. Inilah min asari tempat-tempat Habib itu ibadat, sholat, ngaji Quran, jubahnya, tasbihnya, tongkatnya, dikenalkan oleh Habib Alwi. Ini mahabbahnya kiai dengan kiai, ulama dengan ulama. Di masa itu anak sejuk, anak tak ada kontok-kontokan alim ulama. Terasa rahmat turun, terasa barokah turun. Mari kita ciptakan kembali. Mari sama-sama. Maka malam ini sengaja anak kumpulkan para habaib, para kiai, para ustaz. Mari kita bersatu. Jangan sampai Rasulullah kayak mandang kita, nunduk beliau, atau beliau membuang rahi kita. Bersihkan hati kita semua. Kita semua mengharap syafaat dari Rasulullah dan yang lain. Maka guru-guru nah
Kau duduk kencing pun diajarkan, istiqoroh diajarkan, masuk. Sampai sekarang ingat. Apalagi yang besar-besar diajarkan. Benar-benar alim, alama, berilmu, mengamalkan ilmu. Tidak hukum dunia. Tidak hukum. Tak terpengaruh dengan dunia. Masya Allah. Maka banyak karomah maklimah. Banyak sekali. Kalau nak ungkapkan tak habis. Kalau sekian tahun anak-anak satu dia kongkong mengajar kelas 0. Betul ada kelas 0. Kalau masuk kelas 0 ribut budak. Kalau tulis kapal bebek. Dulu bapak tulis pakai kayu, kayak hitam, kapan, genggam gitu. Kayunya kering, jadi ngambal bebek. Waktu kakinya tuh putus kan oleh genggam tadi. Jadi malim, ngapa kaki bebek putus tuh? Subhanallah. Genggam jawabnya. Sesentil dulu papan bukan kelewat ya, makin gede makin gendam, jadi ngambal bebek kakinya putus kan. Masya Allah. Anak kelas 4 suami diundang oleh anak kelas 6. Ya Allah, ini baru kehadir ahli. Kapal saya kelas 0 ribut begenang terus kau gambar kapal gambar bebek. Diam dia. Masya Allah. Cuma beberapa ngajar Ma'alif Karim, Ma'alif Ibrahim, Ma'alif Zamzam. Salam. Kelas 1 ribu. Kelas 6 ribu. Angkat. Dari situ anak dapat pendidikan. Akhirnya dibuatinya lagi di bangkunya kelas 0, 2. Dulu kan 01 aku. Nah, kelas 1 baru dilatihnya dia nak menjelik tulisan. Pertama anak belajar kita bahwa kiroah dengan beliau, dengan abana, dengan maklim Zamzam. Masya Allah. Memang alim dulu ngajar ini ya, nulis maco, nulis. Berdasarkan Al-Quran turun tanpa tulisan. Iqra. Bacaan. Jadi yang diajarkan itu benar-benar mengikuti Rasulullah yang menerima ayat. Tidak langsung tulisan. Ayo kita baca ini. Allahumma inni. Hafal baru dituliskan. Ya Allah. Yang itu sudah hafal lu dituliskan. Baru diajarin menyambung, ngajarin masuk. Telitan masuk Palembang. Masya Allah. Jadi anak dulu ke alim alama. Mudah-mudahan beliau diampuni Allah SWT. Dimanfaatkan ilmunya. Yang keempat, Kiai Haji Muhammad Amin Azhari Tigauru. Juga anak dan Maklim Zamzam menyerahkan anak. Apa anak Maklim Zamzam menyerahkan anak. Tolong Kiai ajarin. Jadi anak dulu tidak di pondok, cuma dari rumah ke rumah. Anak tidak kerasuh di pondok, cuma ngajar anak ada di pondok. Anak tidak kerasuh di pondok. Kiai Jekmi keturunan Bapak
Macam-macam anak diajarinya. Subhanallah. Jadi wesen dia dengan anaknya tua, Cik Abah, panggilkan ujinya Ahmad Syafi'i, anak Yunus. Anak datang. Anak tidak nanya ngapo, tidak anak pakai langsung. Tangannya ngawi. Talkinkan aku. La ilaha illallah. Nah, pimpin aku baca Yasin. Baru 74. Tak ketik lagi, anak terus ya. Anak tidak nangis sampai 83. Sampai 83 ayat. Anak tidak nangis. Anak cinta dengan beliau. Anak tidak nangis, anak doakan. Jadi sepakat dari keluarganya, waktu beliau masuk lubang, anak memimpin tabarok. Diulang 3 kali. Ini pesan wasiat dari beliau. Mari dihafalkan tabarok, ya. Insyaallah hidup kita sehat, pikiran tenang, hati bahagia, kubur kita bercahaya. Ini fadilat tabarok. Masya Allah. Nabi tidak lepas surah itu. Sajadah sama tabarok. Menjelang beliau tidur. Ditanya oleh istrinya, dijelaskan ini fadilatnya. Masya Allah. Jadi pertanyaan itu oleh-oleh untuk kita sebagai umat. Siapa hafal tabarok, insya Allah mateknya tidak susah. Sakaratil mautnya nikmat. Ini serius. Itu surah kerajaan Allah. Maka kami murid-murid itu diwajibkan ngapal itu. Masya Allah. Lanjut. Nomor 5. Al-Habib Husin bin Aqil Al-Munawwar 13 dulu. Ini guru anak tajwid, guru anak fasoha. Nomor 6 Habib Ali Al-Baharun Masawa 13 dulu. Anak belajar nahu, belajar sorof dengan beliau. Selesai anak dari Ariat, anak dipanggilnya, gewangi anak ngajar di sekolah belakang Pasar 10 Darut Tahdzibil Islami. Alhamdulillah. Nanti anak ceritakan di ujung di mana anak tugas diamanatkan oleh guru-guru anak. Kita lanjutkan nomor 7 guru anak Kiai Haji Muhammad Yusuf Abdurrahman 12 dulu lorong BBC. Ini belajar Masya Allah iramah qasidah, bukan qasidah pakai terbangan, qasidah suara, berzanji, nazom, maulid tiba, maulid azab, Masya Allah, burda, Masya Allah, paten-paten kalau ilmu dulu. Nomor 8 Al-Habib Ahmad bin Hamid bin Syekh Abu Bakar Ustadz A. Anak belajar fikih Fathul Qarib. Nomor 9 Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Hasan Al-Atos bin Hil Jakarta. Anak ambil ijazah Asmaul Husna. Anak sama Ustadz Ali almarhum. Nomor 10 Kiai Anang Abdullah Limoilir Bom Baru. Anak belajar syarafal anak. Sampai anak diamanatkan untuk ngajar. Maka anak masih bujang sudah ngajar anak. Tempat pelabuhan di depan apa itu? 32 ini gitu. Anak ngajar dari bujang di situ. Dapat izin.
ajarkanlah. Nabu terbangan, nikah, segalanya sampai ngajar matan-matan hadinya. Masya Allah. Orangnya tawadu. Tak nyangka dia berilmu. Masya Allah. Duduk selalu di belakang. Anak nemui orang-orang yang tawadu seperti itu. Nanda duduk di depan. Tapi ilmunya Masya Allah. Masya Allah. Nomor 11, nomor 10. Nomor 11 Kiai Haji Zaini bin Kiai Haji Zainal 10 ile ana tahsinul qiraah. Belajar sama beliau. Masya Allah. Nomor 12 Kiai Haji Ahmad Syadzili bin Kiai Haji Mustafa Rawas Kedukan Bukit, juga tahsinul qiraah. Nomor 13 Kiai Muhammad Soleh 11 Ulu. Nomor 14 Kiai Haji Bahri bin Panda Tanjung Atap. Nomor 15 Al Habib Masyhur, anak dapat ijazah qiraat Warash. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Ada kitabnya Masya Allah. Diterangkan imam ini baca ini, imam ini. Masya Allah, bahar ilmunya. Habib Masyhur juga tawadu. Pakai kain terus ya, Masya Allah. Tinggalnya sekarang, dulu tinggalnya dekat rumah Ustadz Jamal. Dulu rumah tinggi, pinggir sungai. Masya Allah. Anak ini dulu aus ilmu. Siapa? Terdengar wong hebat pintar, anak datang. Anak paksa. Dengan Kiai Soleh tadi, anak diusir. Aku kata ilmu. Aku ini bandit, teragau. Dia nak ngujian. Aku ini berjudi, aku mabuk, aku bandit. Aku kata ilmu. Bangsa budak separuh ini hari sudah menculat. Kiai bandit itu apa belajar? 3 hari anak dapat bocoran. Kau para ilah hebat ilmunya. 3 hari anak pakai, masih kau datang ni. Tekak nian kau ni. Belajar sama dia. Tutupnya lawang. Lapor sama apa? Kau sabar. Insya Allah 3 kali kau diangkatnya. Kau dikendongnya. Pas 3 kali dia duduk. Ngopi, tak berbaju. Nah datang lagi. Sini. Kau ini tekak nian. Sudah baik bawa sana. Dia pakai baju, dia pakai kopiah. Nak belajar apa? Ya Allah, bahar ilmu. Nak belajar apa? Kalau kita masuk supermarket, ada galo. Tahu supermarket sekarang ini? Indomaret, ada galo. Jarum kecil ada, benang ada, segalo ada. Itu Kiai Soleh. Anak ngalami Kiai yang sifatnya begitu. Jo, nyoncong kita, apa benar-benar kita untuk belajar. Saroi belajar ilmu ini bukan gampang. Bersyukur kamu sekarang ini. Lampu ada, jalan asanu secocokan kalau dulu jigamba kayu, lampu obor. Bolu panjang-panjang. Kapan balik? Assalamualaikum, buka ibu. Tahu ibu. Ngapa bu ketawa? Aku senang sama kau tu. Nah mati kalau bau. Coba kau masuk kamar, apa kacau? Kamu buka kumis kan lo? Langas apa tadi? Subhanallah. Pernah dikejar anjing, ngobau campak, kitab campak, anda belosok. Ini pengalaman untuk ilmu. Kadang lemah, ada motor, ada mobil, lampu terang, jalan bagus. Tinggal antara sungkan dengan lesu. Benar apa tidak? Jauh rumah Ustaz, kata gewang bolok. Nah, itu bumbunya. Anak berjalan kaki, anak sepeda ada baca.
Motor baru-baru inilah anak baca. Sepeda tak baca. Aneh anak beli motor. Abah nak sampai marah-marah. Kau masuk bawah teruk. Kaget tak kau? Kau masuk bawah teruk. Kau sepeda tak baca. Abah tahu ni kan. Nekat anak. Anak ni ngambil ke hajat orang. Anak dijemput. Kadang jam 5 anak bawa balik ngajar. Belum mandi, belum istirahat. Kadang habis maghrib sampai ke langgar sepi wong. Tinggal yang namu beduk ando. Di kemana kiai? Anu kiai balik galau. Nah dari situ anu berpikir, ya Allah, aku nak nekat, ya Allah, nekat baik, ya Allah. Juk aku rezeki. Depan Ka'bah ini anu berdoa. Anu pergi haji yang pertama tahun 90. Aku pengen beli motor, aku nak ngerengankan wong yang berhajat dengan aku, ya Allah. Alhamdulillah terkabul. Motor Alfa masih motor itu sekarang. Tak ada anak jual. Buntu-buntu dan anak jual. Anak kelambui kayak. Itu sejarahnya, sejarah bagian. Masya Allah. Kita lanjutkan ya. Mohon sabar bapak-bapak. Kemudian Kiai Habib Mahzul, Kiai Mas Agus Haji Muhammad Husin bin Kiai Mas Agus Abu Mansur bin Kiai Haji Mas Agus Abdul Hamid bin Kiai Haji Mahmud, gelar Kiai Marogan. Anak belajar sama Kiai Husin, hikam dan faraid. Lalu nomor 17 Abdullah bin Abdul Murad 13 dulu, juga tahsinus saud, lagu, belajar irama. Beliau ahli irama. Ini semua guru ana jumlahnya 17. Ya. Masing-masing ilmu yang ana pelajari. Masya Allah. Mahallut ta'lim ana belajar satu di Madrasah Al-Kausar 13 dulu, Kampung Munawar. 2 ana belajar Siratul Jannah 14 dulu, Lorong Tuan Kapar. 3 Tarbiyatul Munawariyah 13 dulu, Lorong Sederhana. 4 Azhariyah 12 dulu, Pedatuan. Jadi 4 sekolah anak dulu. Masuk pagi di situ jam 10 lebih masuk. Sorenya belajar lagi. 4 sekolah anak belajar. Mungkin tidak percaya kamu. 4 sekolah. Ma'alim itu guru kelas, bukan bidang studi. 7 atau 6 pelajaran ma'alim dewe. Ma'alim dewe yang ngajar. Ya Allah, alang bahar ilmu. Aljabar, nulis alus kasar, khot, laten. Ya Allah. Bingung anak ilmu kiai. Dulu ilmu hayat, benar kan? Tumbuh-tumbuhan, ilmu bumi, ilmu apa lagi? Sekarang IPA, IPS. Dulu siko-siko di Jabar. Ya Allah. Siko kiai, guru kelas. Pakai sewet, jo ngajar. Ya Allah. Tak ketemu anak sekarang. Sekarang bidang studi. Anak-anak demikian dulu ya, nanti kita sambung lagi. Ya, gurunya itu ke tempat lain pula. Maaf kalau ada ustadz sini. Ngajar ke tempat lain pula. Benar. Budak bergendang, guru sambungan belum ada. Apa budak sanggup pala sekolah? Anak ngalami pala sekolah. Hoi, diam. Guru kamu belum ada. Iya, oke, ya ustaz. Kita mah tuh bergendang lagi. Kita mah tuh bergendang lagi. Insya Allah. Pegel. Kalau dulu dari jam 7:30 sampai 11:30 siko kiai, guru kelas. Masya Allah, alangkah hebat barokah ilmu wong dulu. Maka anak tuh, masya Allah, dipecut oleh wong tua nian, anak dulu dipecut nian. Kau jadi buyan, kau jadi bandit, kau jadi jabalan. Kau harus belajar. Nah, ini pengalaman anak. Lalu awal majelis, anak buka tahun 1984, sekarang 2024, genap 40 tahun. Khodim, anak jadi khodim, jadi pembantu pertama. Ma'had Ar-Riyad pertama buka 1973 sampai anak tugas di situ 1979, 6 tahun.
Aba ana ngajari anak cucung Habib Abdurrahman. Habib Abdurrahman mesenkan aba, ana mohon Yunus panggilkan anak ente Ahmad Syafi'i ke sini. Jadi anak temui, ada apa Bib? Anak ini punya tempat, bogok baik kakek. Anak-anak cucung anak ini Masya Allah banyak. Anak ini tidak keladenan nak ngajak. Kayak kita bersihkan rumah itu. Nage anak buatkan papan tulis bangku. Itu awal Ariyat 73. Inti tulis dulu kita pakai roh ayo. Duduknya berapa hari anak nulis. Diduduknya Masya Allah. Dengan baju kaosnya Masya Allah. Senyum-senyum Habib Abdurrahman. Masih terbayang wajah. Sampai 6 tahun anak. Anak jalan 3 tahun Ustadz Ali, Umar Toyib baru balik dari Malang. Bergabung sama anak satu kamar. Termasuk Ustadz Hadi juga sekolah situ. Ustadz Nurdin. Ustadz yang lain. Muhammad Abdul Aziz. Nagib, Hamid Nagib yang meninggal, anak Amiwah, bo murid biar kemana ditemukan Allah. Sedikit anak cerita ya. Anak nak ngadokan maulid inilah. Rencana kami nak ngundang Habib Thohir. Namun Habib Thohir. Jadi bergembuk-gembuk lah kami ini musyawarah. Daju Osop dan kawan-kawan, ayo Ustaz kita kejut kah? Itu kami ke sana. Nyampe lah di hotel kami istirahat dulu. Jauh kan rumah beliau tuh ya. Nyampe hotel. Habis maghrib Osop Ustaz kita lapar makan payo. Anaknya kok makan pakai situ lah jauh Osop ya Allah. Ujana kenyang balik lapar lagi sup ini gitu. Oh sup ngebut mulu, Masya Allah. Nah sedang makan iwak panggang pindang segala macam memang ala Palembang itu. Aku cuma jauh tuh lah tempat. Gak tahu namanya apa dia nama tokonya. Begitu nak muluk nasi ada bel telepon masuk. Sampai nangis. Jenazah Abdul ada apa? Kecelakaan apa? Ustaz Habib Nopel, Habib anak tak jadi muluk, kasih kenyang. Sudah ada anak, jangan nak anu rezeki dikit jadilah. Ayo kita sudah selesai. Kita balik dulu, kita langsung ke sana. Itu covid. Beliau belajar sama di Ariyat. Allah nak nemukan guru dengan murid meninggal. Anak tak nyangkut. Tak nyangkut bakal nyolat ke dia sesudah ditanam. Digawa aturannya Abi Dohor ya, nyampe ya. Tahu-tahu dicepatkan ya, jam 10 ya. Kita datang, jenazah sudah masuk. Di pinggir sekolah, di pinggir masjid tuh. Jadi sudah habis Habib Soleh, Habsyi baca talqin. Anak marai Habib Umar ada. Ente ditunggu oleh Habib Thohir. Masya Allah. Kasyaf Habib Thohir. Ente ditunggunya Habib Thohir. Habib Thohir duduk di rumah beliau. Setelah talqin anak minta izin anak sholat ke jenazah. Boleh hukumnya asal baru ditanam. Jadi anak sholat jenazah sama rombongan. Habis itu ketemu Habib Thohir. Masya Allah. Pas menjelang hari H, Habib Umar ngabarkan, Ustaz Habib Thohir duluan Ustaz, nangis Umar. Ustaz jangan kecewa Ustaz, jadi yang lain. Masya Allah. Itu mahabbah. Habib Soleh, Habib Thohir, penesan depan kami. Ya Allah, penesan orang alim itu berkhidmat. Masya Allah. Lalu Madrasah Darut Tahdzibil Islami 9 Ulu dari tahun 1979 sampai 1985. Jadi 6 tahun juga anak ngajar situ.
3 madrasah diniyah awaliyah Darul Muttaqin Pasar Kuto dari 1986 sampai 1990. Ustadz Alwi nyari kami berdua. Ana dari Ariyat langsung ditarik Ustadz Ali Baharun. 10 dulu tadi Ustadz Ali juga Zuad keluar dari Ariyat ngajar adabiyah laut. Lama ada ketemu Ustadz Alwi Masya Allah hari Ahad pagi yo roha di Muttaqin lagi musola. Nyari kami berdua, gagasan Ustadz Ali diniyah. Maka sekarang anak gaso Masya Allah. Kamu lewat situ terkenangan. Ngapo batal, ngapo habis amalnya Ustadz Alwi. Anak usul dengan almarhum Ami Umar penuntun. Dingin, barit, ketik sambutan sudah. Sayang itu amal wong. Anak 6 tahun sekolah dia ngajar di situ sama Ustaz Ali. Terakhir dari situ pagi-pagi 6 tahun lebih kurang anak ngajar di situ. Pagi-pagi pas budak sudah apel masuk kelas, baru nak masuk kelas, Kiai Zain almarhum datang. Kiai Zain diamanati kepala yayasan pesantren Nurul Komar Limoilir. Aku ni nak ngajar, ada kata waktu aku kepala yayasan kau tu lah, gewangnya aku ngari ke sana. Udah Ustaz Ali, inilah, ana dah baca, ana boleh rumah di sini. Ustaz sampai ini nyewa, ana masih nyewa. Laju gasan-gasan ana dihajati Kiai Zain. 6 tahun juga ana ngajar di Nurul Komar. Nah ana ngajar Ustaz Nurdin gantikan kedudukan ana, wakil Ustaz Ali. Nah demikian para hadirin. Terakhir ana sampaikan waktu ana nak bangun, nak negakkan majelis taklim, ana gari galau ana masih hidup galau ni guru-guru ana 17 ini, ana minta saran, ana minta izin, alhamdulillah. Lalu ana namoi, ana dapat pirosyah. Namoilah majelis kau Darul Rahmah. Satu saat ana mimpi kepada Buya Kiai Bahri Win Panda. Ana ke sana. Ustaz Syafi'i tambah namo majelis kau tu namo kau di belakangnya. Jadi wong kenal. Bingung ana. Sini pena. Darul Rahmah Asy-Syafi'iyah. Sampai sekarang. Alhamdulillah. Jadi betul majelis sana berusia 40 tahun. Alhamdulillah. Beb, Ustadz, inilah yang modal ana. Ana bukan pondok, bukan mondok, tapi ana yakin barokah dari guru-guru ana. Sehingga ana dapat menyampaikan alif-alifan dengan jemaah. Masya Allah, 40 tahun bukan dengan. Ini pengalaman panas, hujan, turun naik. Ini para kiai hati-hati, diuji Allah. Nyalankan agama ini diuji Allah. Jangan uang sepi, ngapa nak ngajak sepi kiai cuma uang 5. Jangan. Kecuali panitia masjid kiai kita istirahat baru pergi. Serius. Perjuangan untuk ilmu. Baca Imam Syafi'i. Jauh dari ibunya. Tak katik modal Imam Syafi'i. Jalan kaki. Mendingan Syekh Abdul Qadir Jailani. Tinjuk ibunya modal. Emas. Dijahit emas pound. Dirampok wong pulau. Jadi perampok tadi ngembek galau yang dagang-dagang tadi. Habis. Nyimbatlah Syekh Abdul Qadir. Oi, perampok. Udah kecil ni. Apa? Tangani kau ke? Aku belum kau piksa ni. Aku ngawak emas. Kau ingusan. Mandai. Ini kejujuran Syekh Abdul Qadir Jailani. Makanya dia Sultanul. Aku dijahitkan baju aku ni, ibuku nyahitkannya, ada duit, bukanya rompi. Masya Allah, duit emas.
Gemeter perampok itu. Ya Allah, ini anak jujur, ini anak jujur, ini emas kalau bukan kuningan. Nah dibalik kenyolah barang-barang yang tadi. Langsung kamu nak kemana? Kami nak berdagang, aku nak belajar di syaitan. Payu melo. Akhirnya pertama kali murid Syekh Abdul Qadir Jailani perampok. Jadi murid Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini kisah sedikit kemuliaan Syekh Abdul Qadir, kejujuran. Nah jujur inilah berat. Demikian para hadirin, mohon maaf waktu tersita, terutama Al-Habib Syukri, mohon maaf. Sengaja anak sampaikan ini untuk tarbiyah lil aulad. Jangan enggan nuntut ilmu. Utulbul ilma minal mahdi ilal lahdi. Dan muallim juga yang ngajar-ngajar tolong istiqomah ya, jangan keduniaan, jangan keduniaan. Pesen guru anak, Allah jamin rezeki kau nang, tak usah kau noleh-noleh ke dunia. Allah jamin umur kau. Sekarang alhamdulillah 73 anak. 73 tahun. Tidak pantang beb. Kopi laju, bandrek laju. Apalagi depan kantor wali kota tu Pinang Muda laju. Cuma nunggu be kalau katik pula kawan nak ngajak ke situ. Nah, kambing laju, gonam laju kalau sama sekali. Alhamdulillah. Ini barokah doa-doa wong alim, doa-doa wong yang dekat kepada Allah. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Sayyidul Walid Fadilatul Ustaz Al-Mukarram Kiai Haji Kiai Agus Ahmad Syafi'i Yunus yang telah menceritakan bagaimana perjalanan Majelis Taklim Darul Rahmah Syafi'iyah. Mudah-mudahan Majelis Taklim ini akan terus berkembang sehingga kita dapat mengambil manfaat dari Majelis Taklim ini, Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya Bapak Ibu dan jamaah rahimakumullah, selanjutnya akan ada pemberian cenderamata dari Kiai Agus Haji Ahmad Syafi'i Yunus kepada Al-Habib Syukri. Untuk itu kami persilakan kepada panitia untuk dapat memberikan cenderamata. Ini adalah sesuatu hadiah cenderamata tanda kasih dari Kiai Haji Kiai Agus Ahmad Syafi'i Yunus dan juga segenap anggota majelis kepada Abuya Al-Habib Muhammad Syukri bin Ali Syahab, tentunya sebagai tanda mata, tanda cinta dari seorang kiai kepada habaib dan juga kepada seorang ulama yang tentunya kita sama-sama doakan agar para guru-guru kita senantiasa dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa dipanjangkan umur dalam keberkahan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ulama sebagai warasatul anbiya, Ustadz, kita doakan agar selalu ikhlas, istiqomah untuk menuntun kita murid-muridnya di jalan Allah dan Rasulnya. Amin. Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dan spesial juga jemaah bahwa besok 10 Oktober 2024 guru kita Sayyidil Walid akan milad ke 70 tahun. Untuk itu akan juga dihadirkan hadiah dari para kami murid-muridnya untuk Sayyidil Walid. Kami persilahkan. Ini adalah simbolis tanda cinta dari kami guru murid-murid Kiai atas semua dedikasi dan ilmu pengabdian dan juga seluruh kasih sayang. Kita iringi boleh sedikit dengan qasidah. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk yaumil ladik mabruk mabruk alfa mabruk. Mabruk yaumil ladik mabruk. Alhamdulillah, izin Kiai, ini adalah tumpeng sedikit hadiah tentunya sebagai tanda cinta dari kami murid-murid Kiai yang telah mendapatkan banyak sekali nasihat dan ilmu.
Dan tentunya insya Allah pada malam hari ini juga akan bisa dinikmati bersama para habaib dan para asatis nanti insya Allah setelah acara selesai. Dan sebagai simbolis insya Allah ini kami berikan kepada Kiai dan juga Kiai juga untuk habaib dan juga para asatis di sini. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallam. Kita doakan para jemaah sekalian, Kiai di usia yang saat ini sudah berkepala 7, tapi semangatnya seperti 17 tahun Iya, ya. betul Amin sekali. ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ulama-ulama kita, ulama-ulama sepuh, insya Allah ini semuanya diberikan panjang umur. Amin. Karena kita Amin. sangat perlu sekali Ustadz dengan nasihat dan arahan dari Kiai. Iya, Terima betul kasih sekali. kepada jemaah. Baik. Selanjutnya tak panjang-panjang karena sudah malam, insya Allah kita akan dengarkan tausiah terkait dengan Maulid Rasul Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Al-Habib Muhammad Syukri bin Ali bin Syahab. Itu dengan segala hormat, fa'alaihi falyatafaddal maskura. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma rabbi syrah li sadri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa yaqinan warzuqna fahman. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamin ka ilhamil malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya rab innaka antat tawwabur rahim. Yaghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ya man waffaqa ahlul khair lil khair wa a'anahum alaih. Fikna Allahumma lil khair wa a'inna alaih. Allahumma hadha minka wa bika wa ilaik. Wa la hawla wa la quwata illa bik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah majlis Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan, kita cintai, kita banggakan segenap para alim ulama, para habaib, para asatidzah, para tokoh masyarakat, terkhusus guru kita yang mulia, sahibul hajah, Al-Ustadz Ki Agus Muhammad Syafi'i Yunus, hafidhakumullah wa yar'akum, atalallahu umrukum fil khair wal afiyah. Dan segenap para asatis, para alim ulama yang lainnya yang kami tidak mampu untuk menyebutkan satu persatu nama antum. Tapi insyaallah dengan kehadiran antum semua, Allah tambahkan keberkahan untuk majelis ini. Allah tambahkan kemuliaan untuk majelis ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pada malam hari yang penuh berkah ini kita dikumpulkan Allah untuk ingat kepada baginda Rasulullah. Yang mana mengingat baginda Rasulullah pasti mengingatkan kita, menyambungkan kita kepada Allah. Ikhwani rahimakumullah, kalau hitung-hitung ini sudah malam, mungkin sudah mencapai malam ke-35 dari kalau kita hitung tarik mundur 1 Rabiul Awal. Sudah begitu banyak cerita tentang Rasulullah yang kita dengar. Sudah begitu banyak sunnah-sunnah Rasulullah yang disampaikan oleh para alim ulama. Sudah begitu banyak cerita akhlak budi pekerti baginda Rasulullah yang telah sampai kepada kita. Tujuan mengadakan Maulid Rasul, tujuan menghadiri Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah untuk
menambahkan rasa cinta kita kepada beliau baginda Rasulullah. Akan tetapi ikhwani, ada tujuan yang lebih tinggi dari situ yang insya Allah kita harus mencapainya. Fa insya Allah kita mendapatkannya. Kalau tadi dikatakan tujuan hadir maulid untuk menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah, namun ada tujuan yang arga wa asna, lebih tinggi, lebih mulia lagi, yaitu kita berharap ya Allah, mudah-mudahan dengan berkat maulid yang kita hadiri bersama, bertambah cintanya Rasulullah kepada kita dan diakui kita sebagai umat yang mencintai Rasulullah. Ikhwan rahimakumullah, jazakumullah khair jaza. Orang tua kita, guru kita Kiai Syafi'i Yunus, yang tadi beliau dengan begitu panjang lebar menceritakan tentang guru-guru beliau. Beliau sebutkan secara singkat managib mereka, yang mana kita semua tahu ya ikhwani, inna dzikrul auliya tanzilur rahman. Ketika kita menyebut nama mereka saja, seandainya tadi disebutkan cuma nama-nama, Ustaz Kiai Syafi'i Yunus mengatakan guru-guru anak yang pertama si fulan, kedua, ketiga, disebutkan nama tanpa menceritakan mereka. Wallahi imtala hadzal makan bin nur war rahmah minallah. Ini tempat akan penuh dengan rahmat Allah. Ini tempat akan penuh dengan cahaya Allah dengan menyebutkan nama mereka para aulia Allah. Apalagi menceritakan tentang manaqib mereka. Lalu bagaimana dengan yang telah kita awali tadi ya ikhwani? Kita bukan lagi menceritakan tentang aulia Allah, bukan ulama, bukan solihin. Yang kita ceritakan sayyidul ulama wal aulia huwa Rasulullah. Yang kita ceritakan setiap malam dari maulid ke maulid, termasuk malam ini, lewat maulid berzanji, lewat salawat yang kita baca, yang kita ceritakan bukan lagi aulia Allah. Beliau pemimpin dari semua aulia Allah, semua ulama, semua solihin, huwa Rasulullah pemimpinnya. Bahkan beliau Nabi kita Nabi Muhammad, beliau alal haq alal itlaq bila syak, sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpin dari semua nabi dan rasul Rasulullah. Alal itlaq la syak wala raib. Allah yang menyatakan itu. Wa Rasul menyampaikan kepada kita. Di antara ungkapan Rasulullah pernah berkata, Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah wala fahr. Rasul mengatakan Nabi Allah Adam alaihissalam Abul Bashar, dan semua nabi-nabi yang datang setelah Adam alaihissalam sampai Nabi Allah Isa alaihissalam wa ala nabiyina Abdullah salatu wassalam tahta liwa'i yaumil qiyamah wala fahr. Semua mereka ikut benderaku, berada di belakangku pada hari kiamat, kata Rasulullah. Tapi aku tidak sombong, kata Nabi Muhammad. Ikhwani rahimani rahimakumullah, alangkah beruntungnya kita menjadi umat Rasulullah, umat paling bontot, umat yang datang paling akhir. Umur kita pun tidak panjang, tapi Allah agungkan, muliakan kita berkat Habibullah, berkat Rasulullah. Semua kita tahu surga itu tidak akan pernah dibuka dan dimasuk oleh siapapun makhluk Allah, kecuali yang pertama akan masuk adalah huwa Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad yang pertama. Baru nabi-nabi yang lain ikut serta. Lalu setelah semua nabi, semua rasul masuk ke dalam surganya Allah, lalu apakah umat Nabi Adam masuk duluan? La wallah. Apakah umat Nabi Allah Nuh alaihissalam? La wallah. Apakah umat Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Isa? Tidak ya ikhwani. Semua mereka berada di belakang kita, sebagaimana Rasulullah di depan, nabi-nabi mereka berada di belakang kita, belakang Rasulullah. Tidak akan ada yang pernah masuk surganya Allah dari umat nabi manapun setelah mereka para nabi dan rasul masuk surganya Allah, kecuali kita umat Nabi Muhammad. Semoga Allah mantapkan iman kita, keyakinan kita, dan kita terus berusaha menjadikan diri kita umat daripada umat yang terpilih dari umat Rasulullah, yang menggembirakan hati Rasulullah, yang menjadi kebanggaan oleh Rasulullah. Ikhwani rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan dalam Al-Quran. Ayat ini sering dan sangat sering diangkat baik oleh para penceramah atau qari
Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Allah yang nunjuk. Inilah contoh yang terbaik. Maka tidak akan kita iltifat ke kanan atau ke kiri kecuali melihat Rasulullah. Ketika Rasulullah sudah tiada, maka kita melihat kepada orang-orang yang ada hidup bersama Rasulullah. Lalu mereka yang hidup bersama Rasulullah, ketika melihat sahabat mereka akan melihat itulah Rasulullah. Lalu sahabat ini pun wafat, muncul tabi'in melihat kepada tabi'in, dan terus sampai kita melihat orang-orang yang tadi disebutkan oleh guru kita Syekh Yunus, para alim ulama, para aulia Allah, para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka bukan sekedar mewarisi ilmu ya ikhwani, bahkan mukjizat Nabi pun turun kepada mereka dalam bentuk karomah. Itu ada pada umat ulama Rasulullah. Sebagaimana disebutkan keagungan ulama Nabi Muhammad SAW dalam satu riwayat yang mungkin tidak asing buat kita, Rasul pernah mengatakan, ulama ummati ka'anbiya Bani Israel kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ulamaku derajat mereka seperti nabi-nabi daripada nabi Bani Israel. Ikhwani rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menuntut kita untuk mencontoh Rasulullah. Beliaulah qudwatun hasanah, uswatun hasanah buat kita dalam segala kehidupan kita, baik itu adat ataupun ibadat. Adat dalam mana kehidupan kita sehari-hari, makan, minum, tidur, berpakaian, semua. Dan ini insya Allah sudah lebih dari 30 hari kita dengarkan tentang sunnah-sunnah tersebut. Dalam ibadah jelas Rasulullah contoh kita. Dalam salat Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni ushall. Bagaimana Rasulullah salat? Bukan cuma gerak-geriknya, tapi bagaimana cara mempraktekkan. Apakah Rasulullah salat sendirian? Tidak, Rasulullah tidak pernah salat kecuali berjamaah. Lalu di situ ada sunnah-sunnah qobliyah ba'diyah, ada sunnah-sunnah muakkad, ghair muakkad. Semua sunnah Rasulullah adalah contoh buat kita ikuti ya ikhwani. Setiap manusia, jangankan kita manusia yang lemah, yang hina, yang recehan ini ya ikhwani, mereka para aulia Allah, para solehin yang tadi disebutkan nama-nama mereka, bahkan para semua anbiya wal mursalin, semua nabi dan rasul, kulluhum, semua mereka berharap mendapatkan cinta dari Allah. Semua mereka berharap mendapatkan cinta dari Allah. Kita pun diberikan kesempatan untuk mendapatkan itu ikhwan, walaupun kita bukan levelan mereka, ulama, aulia, apalagi mereka nabi dan rasul. Allah menjanjikan lewat lisan Rasulullah, lewat Al-Quran. Ayat ini pun tidak asing ya ikhwani, tapi perlu perenungan dan penampakan pada kehidupan kita sehari-hari. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad, Allah nyuruh Nabi Muhammad menyampaikan kepada umat, bukan hanya sebatas mereka para sahabat yang hidup bersama Rasulullah, tapi ila akhir zaman, termasuk kita yang hidup di zaman ini. In kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, buktikan. Pembuktian itu dengan apa? Fattabi'uni, kata Rasulullah, ikuti aku, kata Nabi Muhammad. Ikuti aku. Allah pun tadi sudah menegaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Jelas sudah dipertegas, Nabi ngomong, akulah contoh kalian, ikuti aku, kata Rasulullah. Mengikuti gerak-gerik tindak tanduk Rasulullah, akhlak Rasulullah, maka natijah yang kita dapatkan ikhwani azim. Yang ini yang diharapkan oleh mereka para aulia salihin. Bukan mengecilkan nilai pahala ikhwani, bukan mengecilkan nilai derajat yang tinggi di surga, bukan mengecilkan yang namanya pengampunan dosa dari Allah, mukafiratul dzunub, tapi ini a'la wa azam wa ajal, yaitu mendapatkan mahabbatullah. Fattabi'uni yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada kalian.
Yang ngomong siapa ikhwani? Rasulullah. Dan itu pun ucapan datang dari Allah, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun. Ada dalam Al-Quran. Ulama mengatakan, ya ikhwani, seandainya itu ayat tidak ada tambahan kalimat terakhir wa yaghfir lakum dzunubakum lakafa. Seandainya ayat itu cuma berhenti yuhibbukumullah faza faizin, maka beruntung sukses orang-orang yang telah mendapatkan itu, karena mendapatkan cinta dari Allah. Tapi Allah tambahkan lagi, dengan kita mengikuti Rasulullah, mencontoh Rasulullah, wa yaghfir lakum, tanpa kita beristighfar kita dapatkan ampunan dari sisi Allah. Cerita tentang mahabbah ya ikhwani, itulah mereka. Jazakumullah khair jaza. Ustaz Syafi'i menyebutkan nama-nama aulia Allah. Bahkan di antara mereka ada hadir bersama kita putra-putra mereka, aulia solihin. Alhamdulillah ikhwan, kita ini ahli sunnah wal jamaah, yakin percaya dengan karomatul aulia. Tapi mereka orang yang disono, yang anti maulid, yang ahli bid'ah, mereka tidak percaya dengan karomatul aulia. Mereka mengatakan apa yang kita saksikan, yang kita ceritakan itu cerita dongeng, kata mereka. Alhamdulillah ala ni'matul iman wal yakin. Yakin dengan apa yang didatangkan Allah lewat para aulia Allah. Ikhwan, lewat mahabbah inilah mereka aulia Allah mendapatkan karomat dari sisi Allah. Allah mengatakan dalam hadisul qudsi. Hadis itu mengatakan kepada kita, diawali dengan man adali waliyan faqad a'lantuhu bil harb. Kita enggak bahas tentang itunya. Kita ambil poin pada Allah mengatakan, walam yazalul abdi yataqarraba ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Dan tidaklah senantiasa seorang hambaku mendekatkan dirinya kepadaku lewat apa ikhwani? Bin nawafil, dengan melaksanakan yang sunnah-sunnah. Sunnah siapa ya ikhwani? Sunnah siapa? Rasulullah, Habibullah. Allah bayar kontan hatta uhibbah, sampai aku akan cinta kepada mereka, kata Allah. Mengikuti Rasulullah, menghidupkan sunnah Rasulullah. Janji Allah dalam Al-Quran ditegaskan lewat surat, lewat hadis ini ikhwani. Hatta uhibbah, sampai aku akan cinta kepada mereka. Lalu Allah menjelaskan ini dalil karomah ya ikhwani. Apa kata Allah? Wa idza ahbabtahum kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kalau aku sudah cinta kepada mereka, maka akan jadikan pendengaran mereka datang dariku langsung. Mampu mendengar dari suatu suara yang jauh tak terdengar oleh manusia biasa. Ada pada aulia Allah. Wa basarahu la yubsiru bihi, dan aku jadikan pandangan mereka dari pandanganku, kata Allah. Kita ambil contoh, ini terjadi pada sahabat Rasulullah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, cerita masyhur bagaimana beliau mengirim pasukan perang, kalau tidak salah ke Roma, tempat yang sangat jauh ikhwani. Ratusan, mungkin lebih dari 1000 km jaraknya dari kota Madinah. Pasukan perang diutus oleh Sayyidina Umar. Beliau berada di kota Madinah. Saat beliau naik mimbar, kushifalahul hijab, terbuka hijab dari pandangan matanya. Pandangan Umar radhiyallahu an, pandangan Sayyidina Umar dapat pandangan dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi ikhwan? Beliau di atas mimbar di kota Madinah menyaksikan keadaan yang mengerikan para sahabat-sahabat yang diutus dalam perperangan yang berada jauh di Roma. Apa yang terjadi? Sayyidina Umar dibukakan Allah hijab. Pandangannya mampu melihat apa yang tidak mampu dipandang oleh manusia biasa. Saat itu sahabat sedang berada di bawah suatu bukit, di bawah suatu gunung, sementara musuh sedang berusaha naik ke atas gunung dan akan mereka hujani dengan panah, tombak, bebatuan. Habislah sahabat kalau itu mampu mereka capai. Tapi dengan izin Allah ya ikhwani, Sayyidina Umar yang mampu melihat itu dengan izin Allah berteriak, ya Sariyatul Jabal,
pasukan perang gunung. Sahabat yang di kota Madinah bingung. Ada apa dengan Sayyidina Umar? Kenapa beliau tiba-tiba berteriak memandang dengan pandangan yang kosong ke depan dan berteriak, ya Siratul Jabal, wahai pasukan perang gunung, gunung. Sallu ala Nabi Muhammad. Bukan cuma Sayyidina Umar ya ikhwani. Kullu ashabi Rasulillah fi darajatil awliya illah. Yang di sana connect. Suara Sayyidina Umar ini karomah. Tapi maaf kalau di sana telinga mereka adalah telinga yang kotor. Dan bakal mereka mampu mendengar suara Sayyidina Umar bin Khattab. Subhanallah. Ashabi Rasulullah wa kuntu sama'u yasma'u bihi, kata Allah. Aku jadikan telinga mereka mendengar dengan pendengaranku, kata Allah. Suara siapa yang mampu ikhwani? Kalau anda bicara di sini tanpa mikrofon, mungkin yang di luar masjid tidak mampu mendengar. Lah ini Sayyidina Umar zaman itu tidak ada mikrofon, tidak ada apa-apa, tapi yang dengar ratusan kilometer bahkan ribuan kilometer. Sahabat Nabi mendengar. Mereka makan suara Sayyidina Umar, Amirul Mukminin. Diulang-ulang oleh Sayyidina mereka pernah jengah, nyambung gunung-gunung, akhirnya mereka pun menoleh dan mereka dapatkan ternyata memang musuh sedang naik ke atas gunung dan mereka bersikap cepat mengambil alih. Mereka naik ke atas gunung dan melempari musuh yang hendak naik gunung. Dengan izin Allah mereka selamat ya ikhwan. Ma'asyal ikhwan rahimakumullah. Ini karomah sahabat Nabi. Kalau kita cerita sama orang-orang yang anti maulid, anti karomah, mereka akan mengatakan itu kan sahabat. Itu kan sahabat. Nah memang kita ini perlu ikhwan diceritakan karomah aulia yang hidup di zaman kita atau minimal yang hidup di mutaakhirin. Kalau kita angkat cerita sekian tahun lalu, sekian ribu tahun lalu, mungkin mereka ingat itu kan dulu. Wallahi ikhwani, umat Rasulullah yang dipilih menjadi aulia Allah tidak akan putus sampai yaumil kiamah. Cuma di akhir zaman semakin mereka tertutup karena banyak begitu fitnah yang ada di antara kita. Sehingga maaf, orang-orang seperti tadi mereka tidak mampu membedakan yang mana dukun, yang mana wali. Yang mana orang soleh, yang mana orang yang berpura-pura soleh. Ikhwani rahimakumullah. Dalam hadis tadi Allah mengatakan, wa yadahu allati yabsusu biha. Dan tangan mereka yabtishu biha yang mereka gunakan dari tanganku, kata Allah. Ini cerita Habib Ali Basin Ustaz. Anda dapat dari mana Ustaz kita tadi? Ustaz Hashim. Hadir kan? Nah, dari beliau Ustaz. Pokoknya masih hidup. Beliau dapat dari abahnya. Habib Ali Basin. Kita mungkin yang lahir tahun-tahun 70, 80 apalagi nemui. Walaupun sekedar nemui Ustaz. Tapi beruntung. Padahal minallah, orang seperti Syafi'i masih banyak di Palembang. Orang-orang tua kita, guru-guru kita yang bertemu dengan aulia Allah. Jangan sia-siakan ikhwan duduk depan ulama itu. Jangan kamu cuma senang, maaf ini ada Masya Allah rekaman YouTube, Facebook. Kadang-kadang membuat kita tidak mau mujahadah seperti beliau katakan tadi. Jadilah sama yang penting dapat ilmu. Beda ikhwan. Dulu suka baina yadi alim itu luar biasa. Ngampunkan dosa yang begitu banyak. Yang terpenting adalah memandang wajah orang soleh yang pernah memandang orang soleh. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu anhu sahibul kitab Maulid Simtud Durar mengatakan, "Bahat man ra'ahum aw ra'a man ra'ahum." Beruntung orang yang melihat mereka orang soleh, aulia, atau melihat orang yang melihat para aulia Allah. Sallu ala Nabi. Masih banyak guru-guru kita ikhwan yang mereka mungkin setiap hari ketika mondok, ketika belajar, duduk depan guru mereka yang kita yakini wali min awliillah. Ketika mereka duduk seperti kita tidak lebih-lebihkan lah. Itu Syekh Syafi'i yang seperti beliau banyak guru-guru kita. Ustaz Umar Abdul Aziz, Ustaz Hamid duduk sama Muhammad Al-Maliki. Kita yakin itu wali Allah hebat. Kita berjumpakan dengan mereka, beruntung kita ikhwani. Bahkan man ra'ahum aw ra'aman ra'ahum. Beruntung orang yang melihat mereka para aulia Allah, atau mungkin tidak ketemu aw ra'aman ra'ah, atau melihat orang yang melihat mereka. Anda jujur tidak ketemu dengan Mu'alim Zamzam, tapi ketemu orang-orang yang duduk sama Mu'alim Zamzam. Anak beliau masih ada di sini, alhamdulillah. Sebagian tadi disebut oleh Syafi'i, sebagian kita temui, bahkan kita juga duduk belajar. Tapi sebagian kita cuma tahu hidup sama satu zaman tapi tidak sempat duduk belajar. Habib Alwi Basin
bin Muallim yang kita kenal. Guru kiai kita, guru Ustaz Syafi'i Yunus. Itu Anda dengar dari Ustaz Asim, kalau beliau bohong ya tuntutlah beliau. Tapi beliau dapat dari abahnya. Itu pernah suatu hari Habib Ali Bahsin ini, Muallim Zamzam ini hitungannya murid juga kawan sama Habib Ali Bahsin. Beliau keluar ikhwan dari rumah, dijemput oleh Muallim Zamzam. Nak pergi ngajar atau kondangan ke arah 3-5 ulu lah, ke arah sebelah ke 7 ulu 10 ulu ke pucuk sana. Waktu itu masih mobil ketek. Ya kalau budak baru tak tahu mungkin ya. Mobil ketek itu macam mobil sidol itu. Mobil kayu, jendela kayu. Ya dulu masih banyak itu. Jadi subhanallah keluar ini Habib Ali Bahsin dengan Muallim Zamzam. Pas keluar sampai depan, Habib Ali ngogok kantong, tak ngawak duit ikhwan untuk ongkos. Tak bawa duit. Hanya ngomong sama Muallim Zamzam. Ini sekedar dialog cerita ya. Zamzam, kau ngawak duit dah? Tak ngawak juga Bib. Ini naik mobil tak kadang minta gratis. Ya Allah ikhwan, zaman dulu kiai naik becak mayah, hari mungkin tak mayah. Ya. Ya banyak orang Masya Allah. Walhasil ikhwan, tak ngawak juga Ustaz katanya. Mobil belum nyongol masih jauh. Sekali noleh kanan lagi nyengok ada godong kering Ustaz. Nah kombe itu Zamzam, godong kering ikhwan. Ini masjid dari syahid. Ini cerita bukan bohong. Walaupun banyak mereka mengatakan cerita dusta ini. Karena tertutup hati mereka. Ma kadzabal fuadu ma ra'ah. Wong yang hatinya melek akan dusta ini kejadian. Mbak kini oleh Muallim Zamzam godong kering Habib Ali Bahsin. Sambil nyogok tegak nunggu mobil datang, Habib Ali megang godong kering. Berzikir berbacaan. Dengar lagi mobil datang, kawi stop. Nah, Zamzam pegang nih buat ongkos. Ada kalimat di situ, kalau tak darurat tak macam ini gitu. Sallallahu alaihi Nabi. Dunia kecil ikhwan buat mereka. Sangat kecil. Dan anda dengar pun karamah Habib Ali Bahsin bisa membanyakkan makanan. Terjadi seorang habaib punya kebun di Kenten sana. Jadi dia ini ngajak Habib Ali Bahsin dengan beberapa orang saja untuk uji basuh Palembang tanaan sana. Ke kebun, metik buah, makan-makan. Subhanallah. Ketika itu ada rombongan lain dengar ini. Mereka penyusul tanpa diundang. Sahibul bait ini cuma menyiapkan makan untuk 7-8 beras. Yang datang nambah 20. Bingung dia, nah Ustaz, aman Ustaz, beras cuma ada, mana ada wagong dulu di Kenten. Ana cuma siap ke beras untuk 8. Ini jamaah datang 20, jadi 28 gitu. Ya sudah kata bebasin. Ente ajak lawan keliling-keliling kebun, kaki aku masak nasi. Sallallahu alaihi Nabi. Ini mukjizat Rasulullah. Ada pada mereka para aulia Allah. Nah, Beb Alwi masak, ngagoni beras. Sambil dibaca yang didoakannya. Sudah cukup lama datang lagi. Sudah kau tak usah bingung. Kalau salah nama itu Alwi juga. Sudah selesai nasi, insya Allah lebih dari cukup. Subhanallah ikhwan, pas datang waktu makan, lapar kalau orang ni. Dicedok. Sampai dapat kalau berlebih. Atau biasanya ini sisa nasi bagi ke semua kebun sini. Sallallahu alaihi Nabi. Karamatul Aulia termasuk guru Ustaz Syafi'i Yunus. Anak jadi nyabak ke cerita managib guru-guru beliau juga ya. Tadi kita lampu mati itu Ustaz. Ya kadang-kadang ada orang ini maghrur. Pas lampu mati, dia nyampe di lokasi terang. Wih Masya Allah Ustaz datang lampu terang. Hah? Langsung ngasuh dirinya wali. Anak tadi terbalik Ustaz. Pas anak datang lampu mati. Subhanallah. Kiai Bahri Pandak radhiyallahu an. Kiai Bahri Pandak. Anda tidak sempat belajar tapi sempat ziarah alhamdulillah waktu kita masih ikut Ustaz Ali Umar Thayyib. Anda dengar dari Kak Thayyib, mungkin kamu kenal Ustaz Thayyib. Karamat aulia ikhwan. Idza sa'alani sa'utiyanna kata Allah. Lanjutan hadis tadi. Kalau mereka meminta kepadaku hajat, kutunaikan kata Allah. Kenapa? Mahbub, karena mereka dicintai Allah. Kenapa bisa dicintai Allah? Karena ngikut Rasulullah. Itu pernah kejadian. Lagi duduk di langgar Darul Muttaqin di Tanjung Ngantap itu. Lagi duduk subhanallah malam lampu mati tep. Gelisah jamaah. Ada sikap minta izin, kiai minta izin dengan mentu. Dah ngapa? Nang hidup ke genset. Ada usahlah duduk be. Coba kamu hitung bareng-bareng 1 2 3 kata kiai.
Hitung 1, 2, 3. Nugut galau budak-budak. Satu ya melok di situ. Kami bang ngomong 1, 2, 3. Blep, terang lampu, subhanallah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Mereka aulia Allah. Ketika mereka terdesak, mereka minta sama Allah. Kadang-kadang belum terlintas ikhwani untuk minta tolong, Allah langsung berikan pertolongan. Segitu kiai mau kan ma'ruf. Bagaimana di saat beliau ditantang oleh orang kafir yang meneliti Islam. Saat orang kafir mau mengambil tempat beliau di Kertopati itu, nah dibuatkan landasan kereta di situ. Mau ditondokkan dengan cara yang bisa memalukan ini Kiai Abdul Hamid bin Mahmud radhiyallahu an. Mungkin cerita ini sangat tidak asing buat kita. Wong kafir itu pernah tahu tentang ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwasannya dengan air segala sesuatu itu hidup. Min ma'i kulli syai'in hayy. Lalu ditantangnya Kiai Morogan, Opsir Belando. Kiai katanya, uji agama kamu dengan sebab air itu segala sesuatu bisa hidup. Diambeknya dogan. Dogan. Dikoncangnya ada banyu. Sekarang apa benar gak puji Quran itu? Setiap ada air ada kehidupan. Ini dogan apakah ada kehidupan di dalamnya? Ini tantangan. Aulia Allah minta tolong sama Allah dan Allah cinta sama aulia Allah. Habibuh tidak akan pernah mengecewakan, apalagi menyedihkan, apalagi mempermalukan kekasihnya. Dijawab dengan tantangan itu dengan tegas oleh Kiai Morogan. Ada kehidupan, ada iwa di dalam itu. Sallallahu alaihi Nabi. Terkejut orang kafir ini. Ada iwa di dalamnya, ada kehidupan. Tak percaya di mustahil kata dia. Bagaimana mungkin ikan hidup di dalam ini? Siapa yang nagoknya? Subhanallah, buka kata Kiai. Plak dibuka. Subhanallah, iwa lagi berenang. Sallallahu alaihi Nabi. Ikhwan rahimakumullah, hafizakumullah, faqakumullah. Mereka para aulia Allah. Bahkan bukan cuma Allah. Sebenarnya sudah cukup Allah mencintai mereka. Tapi Allah perintahkan kepada malaikat untuk mendapatkan keberkahan pun cinta kepada mereka para aulia Allah. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, "Idza ahabballahu 'abdahu nada Jibril." Kalau Allah sudah cinta sama seorang hambanya, Allah panggil malaikat Jibril. "Ya Jibril, inni uhibbu fulan fahibbu." Wahai Jibril, aku cinta dengan hambaku yang bernama Fulan bin Fulan. Ingat ikhwan, kembali cinta dapat dari mana? Bittiba'i Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bikasatin nawafil, ingat tapi Allah mengatakan lam yazal. Arti yang lazal itu dawam, terus menerus, bukan sekali-sekali. Hatta uhibba, sampai Allah cinta. Bukan cuma semain duha sekali, besok, minggu lagi lepas. Maca Quran sebentar sehari 2 hari, lepas 3 hari. Nah, istiqamah. Al-istiqamah khairun min alfi karamah. Maaf ikhwan, kita tidak mengatakan apapun majelis yang pernah ada lalu hilang itu karena tidak ikhlas, bukan. Mungkin karena anak keturunan atau murid yang tidak mungkin mampu meneruskan. Tapi ada kaidah yang mengatakan segala sesuatu yang dilakukan karena Allah akan langgeng. Dikatakan makana lillah yadum. Apapun yang ente bikin, apapun ente yang lakukan, termasuk insya Allah. Ini majlis masya Allah 40 tahun. Abi Bahasin punya majlis juga mungkin lebih tua lagi, sampai sekarang masih jalan, alhamdulillah. Ada orang yang terus melanjutkan majlis subuh beliau. Apa kata ulama? Maka lillah yadum. Apapun yang kita lakukan karena Allah, maka akan terus ada. Abi Pekbam bin Abdurrahman bin Syekh Al-Idrus, kawan akrab Abi Bahasin, mungkin kisah sempat nemui barangkali. Itu zaman beliau sampai hari ini nyantunin anak yatim ikhwan. Padahal beliau fakir, beliau orang yang tidak mampu. Pak Ustadz Bito, masjid Fajar Sadiq, situ ada magom. Itu waliullah hebat, kibar aulia, punya karomah, hidupnya zuhud, tidak pernah makan makanan pabrik ikhwan. Belum ada zaman manusia bercadar, isinya semua bercadar.
Digelar Habib Pekbam, namanya Abdurrahman bin Syekh Al-Idrus. Itu kawan akrab Abil Bahsin. Sampai sekarang subhanallah, alhamdulillah, santunan itu tetap jalan oleh anak keturunannya. Memang dilandasi awal karena Allah. Ma'asyallah ahbab rahiman rahimakumullah. Idza habballah abdahu nada Jibril. Kalau Allah cinta kepada seorang hamba, ingat sekali lagi ikhwan, dari mana cinta itu datang? Bittibair Rasul, mencontoh Rasulullah. Bukan cuma urusan ibadah, berpakaian, makan, minum, tidur, mandi, semua ikuti Rasulullah. Pelajari ikhwan, tidak kurang guru-guru kita di Palembang ini mengajarkan tentang sunnah Rasulullah. Dan hati-hati ya ikhwan, jangan pernah antum ketika meninggalkan satu sunnah lalu diingatkan oleh kawan kita, oi Jul, ngapa dak make siwak kau ni semayang, ngapa dak majelis? Ai repot nian, sunnah juga. Hati-hati, wong macam itu jangan diakrabi ikhwan. Ndak bakal ngajak kita ke surga. Kenapa? Dia merendahkan sunnah Rasulullah. Ikhwani rahimakumullah, memang definisi sunnah dalam kitab fikih, mungkin antum sering belajar, sunnah adalah perkara, pekerjaan, perbuatan yang kalau dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Makanya yang tadi ngomong, sunnah juga, bukan wajib. Kalau wajib bolehlah, tidak boleh tinggalkan, berdosa. Ini sunnah juga, tinggalkan tidak berdosa. Ini orang hatinya keruh ikhwan. Kalau kita mau mencontoh mereka, mereka para mahbub, dicintai Allah setelah berusaha mencintai Rasulullah. Mereka tidak pernah meninggalkan sunnah Rasulullah kecuali dalam hal yang sangat udzur. Karena mereka mengatakan sunnah adalah suatu pekerjaan yang kalau aku lakukan, Habibi yafrah, kekasihku Rasulullah gembira, Nabi Muhammad senang. Tapi kalau aku tinggalkan, Nabi akan bersedih. Dan aku tidak akan pernah dalam hidupku dengan sengaja membuat baginda Rasulullah sedih. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Makruh pun sama. Makruh kata ulama fikih adalah pekerjaan, perbuatan yang kalau ditinggalkan berpahala, digawe tidak berdosa. Sehingga ada kawan kita melakukan sesuatu yang makruh, kita tegur, repot, dan bukan haram, ini makruh juga. Nah macam ini jangan diakrabi gini ikhwan. Lambat masuk surga kaki. Pakai definisi mereka para ulama salihin, para aulia yang mengatakan makruh adalah perkara yang kalau aku lakukan Nabi bersedih. Dan kalau aku berani meninggalkannya, Nabi akan bergembira. Ini definisi yang harus kita tanamkan pada diri kita ikhwani. Sunnah adalah perkara yang kalau aku lakukan Nabi akan bergembira. Bahkan antum ikhwani diakui oleh Rasulullah kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad. Semua kita ngaku cinta Nabi, tapi siapa yang cintanya diakui oleh Rasulullah? Siapa mereka hewan yang menghidupkan sunnah Rasulullah? Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah, itu berarti itu orang cinta kepadaku, diakui ikhwan. Nih kamu nih banyak ngaku murid Syafi'i. Boleh, memang kita belajar sama beliau duduk, walaupun kadang-kadang nyelam tembul. Ngapa bangga kita punya guru-guru yang masya Allah. Tapi kebanggaan itu akan lebih ikhwan. Ketika misal anak ketemu Syafi'i tadi ngobrol misalnya baik, Ustaz kenal lah. Ada budak, dia ngomong katanya murid antum Ustaz, namanya Zulkifli bin Ibrahim, rambut agak panjang, budak itu manis. Oh, itu murid anak. Sallallahu alaihi Nabi. Beliau mengatakan itu murid anak. Beda tak sama ngaku, itu guru anak. Beda ikhwan. Ngaku guru itu banyak, kita ngaku guru walaupun kita tidak mengikuti ajaran mereka terkadang. Tapi ketika guru ngaku dia murid anak, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kebanggaan yang luar biasa. Ngaku cinta Nabi, silahkan siapapun boleh. Tapi ketika kan Nabi sudah mengatakan, berarti orang itu cinta sama aku. Ini luar biasa. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Cukup sebetulnya ucapan Nabi ini membuat kita bangga di akhirat. Tapi Nabi memberikan busyra, kabar gembira yang lebih hebat dari itu ikhwani. Magom kedudukan, magom ma'iyah bersama Rasulullah. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta sama aku akan bersamaku di surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, pengarang kitab Sintu Duran Maulid, dalam qasidah beliau mengatakan, fi jannatin masyagani min wasfiha.
Di surga itu tidak membuat aku rindu, pengen masuk surga karena sifat-sifat surga indah. Karena ada bidadari, karena ada istana mewah, ada makanan lezat, segala keindahan surga. Bukan itu yang membuat aku ingin masuk surga. Tapi apa kata beliau? Illa likauni hibbin fiha qayyama. Yang membuat aku pengen masuk surga karena disitulah kekasihku tinggal, Rasulullah. Bukan cuma Habib al-Habsyi, semua aulia Allah. Kalau kita masih terbuai dengan alhamdulillah, termotivasi beramal ini karena dapat pahala ini, pahala itu, mengangkat derajat, ngampuni dosa, cantik. Memang Allah memberikan itu. Tapi derajat mereka aulia Allah bukan lagi hitung-hitungan jumlah, bukan hitungan pahala, tapi pengen dekat dengan Rasulullah. Bahkan ba'dus sholihin ya ikhwani, ketika mereka membaca hadis Rasulullah tentang, tadi dalam makhluk yang disebutkan tentang haudun Nabi, telaga milik Rasulullah, yang mana telaga itu disifatkan ahla minal asal, lebih nikmat, lebih manis dari madu. Wa abyadu minal laban, lebih putih dari susu. Wa abdaradu minal thalaj, lebih dingin dari es. Nikmatnya melampaui apa yang ada di dunia. Telaga Kautsarnya Rasulullah. Ya Rabb, mudah-mudahan tidak ada satu pun di antara kita kecuali mendapatkan bagian daripada minum telaga Rasulullah. Apa kata mereka ikhwan para solihin, para aulia yang muhib lin Nabi? Bukan pengen minum itu yang aku harapkan, tapi yang aku dambakan, angan-angankan saat itu aku akan berhadapan dengan Rasulullah. Rasulullah mengulurkan tangannya, menuangkan air dengan tangannya yang mulia, dan beliau tersenyum memandangku. Itu yang lebih nikmat daripada air itu sendiri. Sallu ala Nabi Muhammad. Hakata sya'num awliya salihin ya ikhwani. Begitu hebat cinta mereka kepada Rasulullah, diapresiasikan dengan berusaha menjalankan sunnah Rasulullah. Memang ikhwan, sunnah adalah sunnah, tidak wajib. Tapi mereka, seperti kami kebanyakan di pesantren ikhwan, mungkin antum pernah yang mondok juga. Apa oleh guru kita? Siapa terlambat sholat, cetal. Siapa yang tidak sholat berjamaah, cetal. Siapa yang tidak sunnah, cetal. Yang tidak pakai siwak, dihukum semua. Meninggalkan sunnah dihukum seakan-akan yang wajib. Kenapa? Karena guru kita cinta, pengen kita dihubungkan, diikat dengan Rasulullah. Begitu melihat kita sholat tanpa siwak, langsung tegak inti. Padahal ini sunnah. Tapi bukan sunnah masalah dosa dan tidak dosa, tapi kau terputus hubungan dengan baginda Rasulullah. Idza habballahu 'abdahu nada Jibril. Ya Jibril, ini uhibbu fulan. Wahai Jibril, aku cinta sama si fulan. Maka Allah mengatakan kepada Jibril, fa'ibbu. Maka cintailah kau orang tersebut. Allah perintahkan Jibril untuk mencintai hamba tadi. Itu sudah menjadi derajat waliullah, orang soleh. Maka Jibril mencintai hamba tersebut. Lalu Jibril pun dengan perintah Allah mengumumkan kepada ahli sama, semua makhluk Allah yang ada di langit, langit 1 sampai 7, malaikat, arwah solihin, arwah anbiya, semua. Ya ahli sama, wahai orang-orang, wahai makhluk Allah yang ada di langit. Innallaha yuhibbu fulan bin fulan. Sungguhnya Allah mencintai si fulan yang ada di bumi Allah. Fahibbuh, maka kalian semua cintailah dia. Semua ahli langit ikhwan mencintai ini hamba Allah. Wa wada'al qabul fil ard, sehingga hamba ini pun dicintai di muka bumi Allah, kecuali orang-orang yang hatinya kotor, ada hasud, ada dengki, yang tidak mencintai mereka orang-orang soleh dan para aulia Allah. Ikhwani rahimakumullah, ini kumpul kita malam ini Masya Allah ya, penuh masjid. Ada wong yang tidak demen maulid, yang ngatakan maulid ini bid'ah, bahkan sampai mengatakan kalau makan maulid itu haram gitu ya. Ngomong sama kita, apa itu maulid? Bilangan maulid kami berjejel masjid, tapi subuh kata wong, subuh sepi. Kau nak didatangi dak wong itu, nak diapa kalau gitu? Jangan kamu marahi, jangan kamu sentrong, jangan kamu ributi. Datang ucap terima kasih. Yang kau omongkan memang benar, itulah kami. Benar tak kika ikhwan? Ini malam nih, kita bubar mungkin nanti belum makan nih. Ya karena stop sekarang paling cepat kita 11:30 bubar. Sampai rumah jam 12:30. Kalau kiai lah biasa cak itu.
Ngomongan kiai lah biasa, anak tak biasa kiai. Kalau majelis kami paling jam 10 tuh paling kenceng lamu itu. Ya mulai setengah 8, setengah 9, jam 9.04 selesai. Kalau kiai jam 10 baru mulai. Sallu ala Nabi Muhammad. Balik besok. Kira-kira subuh di masjid apa di rumah, ikhwan? Antum mengikut Rasulullah apa enggak? Rasulullah sholat subuh tidak pernah kecuali di masjid. Sampai detik akhir hayat beliau yang sudah dipopong oleh Sayyidina Ali dan keluarganya untuk tetap datang ke masjid Rasulullah untuk sholat berjamaah. Sekarang kita ngaku cinta Nabi, tapi subuh tidak ada di masjid. Sholat di rumah. Apakah dia sama baik? Jamaah juga di rumah nih. Oh, kau yang ngomong sama, Nabi tidak ngomong sama. Bahkan maaf, minta maaf ikhwan. Ini panitia maulid, masya Allah, tabarakallah. Orang paling beruntung malam ini. Karena berkat mereka kita dapat pahala. Mereka dapat apa yang mereka dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mandala al khair kafah, paling kaya panitia. Semangat ngadu ke maulid, semangat segala macam. Tapi subuh dak ke masjid. Misal, apakah mereka ini kelompok kata Rasulullah munafik? Termasuk minta maaf. Kami yang uji kamu ustadz ini. Kalau anak subuh dak ke masjid, silakan panggil Habib Sukri munafik. Fadol, anak tidak akan marah. Karena Rasulullah sudah ngomong sebelum kamu ngomong. Rasul mengatakan athqalus shalah ala munafik. Salat paling berat untuk orang munafik kata Rasulullah. Artinya kalau untuk orang tidak munafik tidak berat. Salatul fajr, salatul isya, salatul fajr. Salat isya dan salat subuh berjamaah di masjid. Mana ada ucapan di masjidnya, Beb? Dengar sampai selesai hadis ini. Apa kata Nabi? Lau ya'lamu ma fihi ma. Kalau mereka tahu tentang apa yang ada Allah berikan di salat isya subuh berjamaah ke masjid itu, tahunya ke masjid mana? Tahunya ke musola dari mana? Tahunya ke langgar dari mana? La atauhuma walau habwa kata Rasulullah. Mereka akan datangi masjid itu, musola itu, langgar itu, walau di atas dengkul merangkak. Walaupun sampai merangkak pasti mereka akan datangi kata Rasulullah. Ini sehat walafiat. Uji kiai tadi moto gado. Dak zaman dulu nggak obo. Moto gado. Kadang bahkan cuma jarak 300 meter naik motor kita. Hujan gerimis dikit dak ke masjid kita. Ngaku cinta Nabi. Maaf, Gertiga bela Palestina kemarin, masya Allah paling depan. Ngoyak ke duit berani. Maaf, nanti masih munafik kata Rasulullah. Wujudkan kalian bukan munafik, subuh di masjid atau di langgar atau di surau. Sekali lagi, anak ini ustadz kata kamu ya, minta maaf. Walaupun kami jangan disebut ulama lah, terlalu tinggi itu. Ustadz lah, biasa, mu'allim. Anak tidak sholat subuh berjamaah di masjid atau di musola di langgar, dan sholat isya tanpa udzur, silakan. Di undangan kamu undang anak pada yang terhormat Habib Syukri bin Ali bin Syahab al-Munafik. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Nabi sudah ngomong duluan. Lah karena ustadznya tidak ke masjid, tidak ke musola, mama nendang jamaahnya. Anak pernah Ustadz Bito dulu sebelum jadi masjid. Anak sering dulu ziarah ke Habib Pekbem Ustadz. Jadi mampirlah ke masjid Farjul Siddiq. Waktu itu Zohor, masih sepi waktu itu. Daerah itu masih sepi. Jadi pas saya sholat Zohor, banyak juga orang yang numpang sholat di situ. Selesai sholat ada dua kakek-kakek. Ternyata mereka ini murid Habib Abdurrahman. Kakek-kakek sholat dengan pakai baju koko sarung. Habis sholat ya karena alhamdulillah kita biasa di masjid itu duduk manis, tidak langsung berlari. Jadi duduk saya sholat sunnah habis itu ngobrol. Betul kakek itu lihat saya juga pakaian santri, jadi dia ngajak kenalan, kelakar lah. Masya Allah jalan Zohor ini ramai juga di sini walaupun daerah ini tempatnya sepi. Oh iya alhamdulillah rami. Kalau subuh mana Pak? Lalu kata gue mah belum ada, Ustadz Bito belum masuk waktu itu. Kalau subuh ya alhamdulillah wong 11. Ay, bagus juga. Wong 11 lumayan Pak. Nyingok anak ini percaya omongan dia, akhirnya dia jojo Ustadz. Wong 11 ucap ini Beb katanya. Kami berdua inilah. Wong 11 ucap ini. Menyedihkan ikhwan. Masjid sekarang masya Allah belaga. Asih, permadali, tebel. Tapi na'udzubillah sepi. Ayo bangkit ke ikhwan. Nabi ngomong tadi, man ahya sunnati faqad ahab, diakui cintanya kamu oleh Rasulullah.
Bukan cuma itu kata Nabi, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah," akan bersama aku di surga kata Rasulullah. Dengan maulid kita kami repot kalau untuk ngisi masjid, tapi sholat tidak kita repotkan. Bahkan Sayyidina Abdullah bin Maktum ya ikhwani, sahabat buta. Sahabat buta matanya, muadzin Rasulullah. Pernah datang minta udzur sama Nabi. Beliau minta udzur untuk sholat di malam hari di rumah, termasuk sholat isya, sholat subuh, dengan alasan kalau malam kadang-kadang tidak ketemu orang yang bisa membawa beliau ke masjid. Ketika itu menjadi alasan, Rasulullah tadinya memberikan izin. Alaikat Rasulullah, bolehlah kau tidak sholat berjamaah ke masjid di malam hari karena tidak ada yang membimbing membuto. Senang Abdullah bin Maktum, bukan senang karena beliau jadi nyantai, tidak dapat dosa. Padahal dia pun tahu sholat di rumah boleh bagi orang uzur sebenarnya. Setelah beliau mendapatkan jawaban kata Rasulullah boleh, lalu beliau hendak keluar. Apa yang terjadi ikhwan? Rasulullah memanggil Abdullah, "Ya Abdullah, kif." Lebih Rasulullah berbalik badannya ngadep Nabi. "Atas mau nidah, kau dengar tak suara adzan?" kata Rasulullah. "Bala ya Rasulullah, aku dengar." Apa kata Nabi? "Alaik, kau harus ke masjid." Sallu ala Nabi. Ini orang buta. Orang buta ikhwan. Baik kita tidak tahu umur ikhwan. Boleh jadi tinggal berapa Allah alam, tidak mudah tu ajal mungkin datang. Yuk kita coba senangkan hati Rasulullah. Sekarang negeri Islam hancur lebur ikhwan, dihambap oleh Israel. Kita Masya Allah bisa kumpul nikmat luar biasa memuji Rasulullah bersalawat. Mereka sekarang wallah alam, baru hitungan seminggu lah sudah 2000 umat Islam di Lebanon tewas. Insya Allah syahid semua mereka. Bagaimana kita nak bantu mereka ikhwan hidup ke sunnah Rasulullah. Dan yang lebih penting dari itu ya kita tinggalkan maksiat, jauhi maksiat, sehingga rahmat Allah tuh turun. Kita ngangkat tangan diijabah oleh Allah. Sekarang berapa banyak kita masih makan duit haram, makan duit syubhat. Berdoa kita, yaudah diijabah, tidak didengar oleh Allah. Perbaiki diri kita ikhwan. Ikuti nasihat guru-guru kita, jadikan mereka panutan kita, dan jangan terbawa oleh fitnah-fitnah yang ada di zaman sekarang. Akhiran, ana sampaikan ana satu paham sama dengan Ustaz Syafi'i. Kita pengen murid-murid kita tidak terjun ke politik Ustaz. Terjun tuh boleh, tapi jangan bikin kacau. Ini malam ini tidak kata bawa angka 1, angka 2, angka 3 kan. Ya, umat Rasulullah. Wasiat kami sebagai ulama ikhwan, minta maaf, mungkin Ustaz ada beda pandangan. Tolong jangan dikotori masjid dengan urusan dunia yang seperti itu. Jangan kotori majelis, tapi minta maaf kalau ada Ustaz memang dia perlu satu nomor, dia ngadakan masjid itu hak dia, kami tidak ngakur. Tapi kalau masjid milik umat Rasulullah. Kalau ente anak punya majelis sana, anak perlu nomor 4 silahkan. Itu urusan. Tapi kalau masjid musola langgar, punya umat ikhwani. Jangan sampai gara-gara itu akhirnya putus silaturahim, gontok-gontokan musuhan. Tidak terima Allah salat kita ikhwani. Tidak diterima Allah salat kita. Kalau kita musuh, langgar jadi sepi, masjid jadi kosong. Biasa kita semayang siapa beriman saling sogong. Pas ketika imam tahu dia nomor 1 pronya, kita udah jadi makmum dia ada galak gitu. Subhanallah. Bukan ilmu fikih yang jadi standar, angko sekarang. Kalau kita udah galak jadi makmum sipil, kenapa? Dak fasih. Ustaz Syafi'i belajar berapa banyak tahsin tadi. Ya. Sekarang bukan itu lagi sudah. Angko 1, angko 2. Angko 2, angko 3. Na'udzubillah. Antum boleh nak jadi tim sukses ikhwan, silahkan. Tapi tolong jangan pakai jubah masjid, jangan pakai peci masjid. Buka baju ente. Ada kan di lapangan masih banyak lapangan kosong. Jangan juga masjid, jangan juga musola. Apalagi urusan dunia haram hukumnya dibicarakan di dalam masjid. Kita boleh berbeda pandangan, beda pendapat, beda pilihan, tapi yuk rame-rame makmurkan masjid, makmurkan majelis. Ya, ente bahkan 2 beradik beda pilihan silahkan, tapi pergi boncengan ke masjid Ustaz Syafi'i. Jelas, ya, jangan sampai naudzubillah urusan dunia yang kotor merusak masjid kita, merusak musola kita, langgar kita. Ya, segitu terakhir penutup Ustaz. Ini saya sampai ke kejadian ini di Sepuluh Ulu.
ET pulau nomor 2 Ustaz. Palak Langgar pulau nomor 1. Dulu dia Masya Allah sebelum ada zaman politik, zaman pilkada, gandengan terus ET sama Palak Langgar ini, ketua Langgar. Kamar Langgar mana apa yang dibutuhkan oleh ET selalu Masya Allah perhatian, walaupun kadang tidak sembahyang di masjid di Langgar. Pecah kongsi. Ketua Langgar nomor 1, ET nomor 2. Pas itu bulan Maulid. Nak ngadu ke Maulid di Langgar. ET datang duluan. Ngapun anjuk sambutan. Dengar lagi Tua Langgar baru masuk. Biasanya ikhwan minta maaf. Sebelum adanya ini, pas ketemu ahlan, apa kabar Pak Iti? Assalamualaikum, salaman, berkelakar. Ini ngelengos lewat baik. Pas tak Langgar masuk Langgar, tadi Iti duduk, Caca tak tahu dia. Masuk ke juga, masuk belakang mihrab, ngotik-ngotik, mic ngetes. Tes. 1 3 1 3. Ini kejadian 10 urusan. Apa yang terjadi? Acting abang, oi bengak 2 dulu baru 3. Sallu ala Nabi. Sampai terlolo macam itu kita. Ya. Sekali lagi ikhwan, jangan sampai politik yang ada ini merusak kita. Tadi siraman-siraman itu haram. Tidak perlu dijelaskan lagi. Mending kamu disiram oleh banyu nian basah ketimbang disiram dengan duit yang bisa membuat kita masuk neraka Allah. Jangan. Ini ngeri kita Ustaz. Kalau dulu maaf, siraman yang namanya serangan pajak itu dititip sama RT RW. Minari kepala masjid melok magi ke. Na'udzubillah. Zaman kita ini. Kepala masjid melok magi ke minari. Ar-rasi wal murtasi finnar. Yang melok masuk ke amplop masuk neraka, yang magi ke masuk neraka. Jangan sembarang ikhwan. Jangan racuni diri kamu dengan duit haram. Jangan dengan duit syubhat, apalagi yang haram. Mudah-mudahan Allah berkahi majelis taklim yang diasuh oleh guru kita Syafi'i dan semua guru-guru kita, dengan majlis-majlisnya dan masjid musholla kita semua dijaga Allah dari segala bentuk fitnah. Kita disatukan Allah karena cinta kepada Allah dan Rasul, pada ulama, para aulia, para habaib. Tak bergeser hati kita cinta ulama, cinta habaib, cinta para aulia, dan insya Allah kita berjalan di belakang mereka, masuk surga bersama mereka. Dan insya Allah berkat perkumpulan ini, bala musibah yang ada pada saudara kita yang ada di Gaza, di Palestina, di Lebanon, di Yaman, diangkat oleh Allah, diberikan mereka kemenangan oleh Allah, dihancurkan musuh-musuh Allah, dan kita diistiqomahkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan ana dan antum sekalian dijadikan Allah minal ladzina yastami'una al-qawla yattabi'una ahsanah, yang mendengar nasihat dan melaksanakan nasihat. Yuk mari ikhwan. Rasulullah jangan jika kamu tidak sedih, tidak nangis kejadian yang ada sekarang ini di Lebanon, di Yaman, di Palestina yang sudah setahun pas. Yuk kita menyenangkan hati Nabi. Di sana Nabi menangis dengan umatnya dibunuh, dibantai. Mari ana dan antum senangkan hati Rasulullah. Tolak hawa nafsu kita untuk malas-malasan. Bangkitkan kita untuk menghidupkan sunnah Rasulullah. Buang hati yang dengki, yang iri, yang hasud. Saling cintalah kita. Jangan kita rusak diri kita dengan maksiat. Berusahalah untuk taat. Kumpul dengan baik, insya Allah jadi orang baik. Dan mudah-mudahan kita semua dengan berkat ini majelis kelak diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khatimah, setelah panjang umur dalam sehat wal afiat dalam taat kepada Allah SWT. Allah dan Rasul pun ridha kepada kita. Amin Allahumma amin. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebih 1 jam kami sampaikan di sini. InsyaAllah kita ditemukan Allah lagi dalam perkumpulan yang baik. Syukran jazakumullah khair kepada Ustaz Syafi'i yang telah mempercayakan kami untuk menyampaikan tausiah ini, semua jamaah majelisnya, panitia dan juga pengurus masjid yang telah memberikan tempat dan fasilitas ini. Hadza ma'aqulakum astaghfirullah li wa lakum wa li walidina wa walidikum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran wa jazakallahu khairal jazaa ila akhina al-kiram fadilatul ustaz al-mukarram al-habib Muhammad Syukri bin Ali bin Syahab. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, demikian tadi mau'izatul hasanah terkait dengan Maulid Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang disampaikan oleh Al-Habib Syukri tadi menambah mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita bersemangat untuk selalu menjalankan sunnahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Jamaah rahimakumullah, selanjutnya sebagai penutup dari rangkaian acara kita pada malam hari ini, marilah kita ikuti bersama pembacaan Al-Fatihah Syifa dan juga doa penutup
yang mana dalam kesempatan ini kami mohonkan dapat dipimpin oleh Gurunda Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Idris Kailani, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Al-Fatihah. Anallahu ta'ala yashfi wa yu'afi Ibu R.A.L. Martini binti Syamsiah wa Suryadi Effendi bin Halimin wa Kiai Haji Solin Hasibuan. Anallahu ta'ala yashfihim wa yu'afihim wa yu'afina wa yashfina min jamil amrad syifaan taman ajilan la yughadiru saqaman wala alaman wala ilalan wa itul a'marhum fi khair wa lutuf wa afiyah wa anallahu ta'ala yuslih lana al-qulub wal gawalib wa yuhassil lana al-kullal matalib bijahi sayyidina Muhammad wa sayyidina Ali bin Abi Talib wa kafati alihi al-atayib wa ashabihi dawil managib wa ila hadrati sayyidil habaib sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shfihim wa afihim min jamil amrad syifaan taman ajilan la yughadiru sagaman wala alaman wala ilalan. Bismillahir syafi bismillahil kafi bismillahil muafi bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Allahumma rzuqna wal hadirin ajmain minal uguli awfaraha wa minal adhani asfaha wa minal amali azkaha wa minal akhlaqi atyabaha wa minal arzaqi ajzalaha wa minal afiyati akmalaha wa minad dunya khairaha wa minal akhirati na'imaha. Allahumma aslih dhata bainina wa alif baina qulubina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Allah wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa anta. Allahumma hdina li ahsanil amal wal akhlaq la yahdi li ahsanil anta wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khairi wa anahum alaih waffiqna lil khair wa inna alaihi da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Qabul. Jazakallah khairan. Kami ucapkan terima kasih kepada Gurunda Kiai Haji Ahmad Idris Kailani yang telah memimpin pembacaan Fatihah Syifa dan doa penutup majelis. Baik, dengan berakhir doa tadi maka berakhirlah pula seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini. Namun sebelum kita tutup ada pantun. Makan model di tempat Cik Mila. Tak sengaja ketemu Wak Dolah. Kalau tadi acara dibuka dengan basmalah, mari kita tutup saat ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, selanjutnya sebelum kita pulang untuk mengambil keberkahan, kita akan makan malam bersama. Tapi mohon izin kepada jamaah yang ada di ruangan utama masjid, mohon berkenan untuk kita bergeser ke bagian samping dan juga di bagian teras masjid yang telah dipersiapkan untuk bisa membentuk halakoh, satu halakoh 4 orang. Kami persilakan jamaah untuk menjaga kebersihan masjid. Mohon izin dan mohon maaf, kita santap malamnya di bagian teras masjid. Satu halakoh 3 orang. Satu halakoh 3 orang. Kami persilahkan jamaah untuk bisa bergeser ke bagian teras masjid dan juga di samping masjid. Dan juga kepada para gurunda, para kiai, habaib dan asatis, mohon izin untuk bisa bergeser ke ruang di sebelah belakang panggung untuk bisa bersama-sama santap malam bersama. Mohon izin pada para habaib dan juga para tuan-tuan guru untuk bisa ke belakang panggung. Sudah disiapkan santap hidangan malam bersama. Dan juga kepada jemaah sekali lagi kami persilahkan untuk membentuk halakoh, satu halakoh 3 orang yang kami persilahkan di halaman ataupun teras Masjid Zaidin. Insya Allah tempatnya juga cukup Ustadz ya? Siap, cukup luas ya.
Insya Allah. Dan informasi kami beritahukan kepada jamaah yang memiliki kendaraan mobil Agya putih dengan plat nomor BG 116